Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi adalah rumah sakit kelas B pendidikan milik pemerintah Kabupaten Jember yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional di Provinsi Jawa Timur bagian timur yang melayani rujukan dari kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember. Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi juga ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 dan rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan berbagai institusi pendidikan kesehatan lainnya. Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi juga telah lulus akreditasi rumah sakit secara paripurna. Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi memiliki berbagai layanan unggulan yang meliputi layanan Subandi Skin Center, layanan kateterisasi jantung, layanan laser holmium yak untuk memecah batu saluran kemih, layanan pemecah batu ginjal, layanan mamografi, dan USG Mamai, layanan klinik premium, yaitu pelayanan non-reguler keren bagi masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Dr. Subandi adalah rumah sakit kelas B pendidikan milik pemerintah Kabupaten Jember dan merupakan rumah sakit rujukan di wilayah Jawa Timur bagian timur yang telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna. Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi memiliki berbagai program inovasi yang meliputi program inovasi pelayanan J Pasti Keren, pelayanan kesehatan gratis khusus penduduk Jember, program inovasi pelayanan J Terak, yaitu Jember Tindakan Eliminasi Katarak, program inovasi pelayanan J Cakep, yaitu Jember Cegah Amankan Kegawatan Medis Penduduk, program inovasi pelayanan J Komandan, yaitu Jember Kontrasepsi Mantap dan Aman, program inovasi pelayanan J Kepo TB, yaitu Jember Konsultasi, Edukasi Pemberian Makanan Tambahan dan Obat Tuberkulosis, program inovasi pelayanan J-Chat Penting, Jember Cegah Kecacatan Permanen pada Stunting. Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember siap memberikan pelayanan yang cepat, tepat, bermutu, dan manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama Ngepot, podcast Zoom RSD Dr. Subandi Jember. Jember keren, Jember beken. Kali ini bersama saya, Tria Lovena, Viris Brilian MC Psikolog. Hari ini kita akan sama-sama membahas suatu topik yang sangat hangat mungkin ya di sekitar kita terkait kesehatan yang mungkin tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan, yaitu kesehatan mental. Nah, pasti dari sobat sehat semuanya merasa penasaran, apa sih kesehatan mental, apalagi kesehatan mental zaman now itu seperti apa? Nah, tahan dulu rasa penasarannya. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Wakil Direktur kita, Ibu Dr. Wiwi Supartiwi, MKes, yang akan memberikan sambutan dalam kegiatan siang hari ini. Kepada Ibu Dr. Wiwi Supartiwi, MKes, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Ngepot, Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, Subandi Beken, Jember Keren. Siang hari ini berbahagia sekali kita dapat bertemu kembali dengan topik yang luar biasa yang saat ini lagi ngetren tentang kesehatan mental, yang tentunya dihadiri oleh pakar kita yang ada di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, yaitu Dr. Inke, spesialis kesehatan jiwa, didampingi sebagai moderator atau host pada siang hari ini adalah Mbak Vina, psikolog klinik, dan tentunya hal ini akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang kesehatan mental, kemudian dengan perubahan zaman, perubahan masa digitalisasi, perubahan adaptasi kulturan, perbedaan yang semuanya mungkin membawa dampak yang luar biasa, baik itu secara kesiapan mental kita dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada.
Selain itu tentunya sekarang ini yang lagi ngetren tentang mental health atau kesehatan mental. Oh, kena mental health gitu ya. Bahasa-bahasa gaul yang saat ini sedang berdengung di mana-mana. Tentunya kita akan tahu bagaimana batas antara stres, mental yang sehat, depresi, bagaimana mencegahnya, bagaimana memberikan terapi, dan apakah itu adalah termasuk mitos atau fakta, dan kemana kita harus berkonsultasi yang baik dan tepat. Tentunya butuhkan keberanian dan ilmu pengetahuan serta informasi yang jelas agar semuanya dapat tertangani dengan baik dan tentunya nanti membawa kesehatan mental yang lebih baik lagi, terutama juga bagi generasi muda yang saat ini juga banyak-banyak perubahan, terutama di dalam menghadapi proses-proses kehidupan ini. Nah, Rumah Sakit Subandi sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional yang tentunya dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan, dalam memberikan penyembuhan pelayanan kesehatan, harus bisa juga memberikan edukasi atau pencegahan supaya tidak terkena masalah gangguan kesehatan jiwa. Dan tentunya untuk mencetak SDM unggul yang siap nanti bekerja dimanapun berada dengan pengetahuan yang terampil cukup dan kemudian kesehatan yang baik, baik itu secara fisik maupun mental, tentunya harus kita persiapkan. Nah, untuk itu marilah kita ikuti bersama talkshow ataupun pods pada hari ini bersama dokter kita yang luar biasa, Dokter Inke, spesialis kesehatan jiwa. Beliau adalah dokter Rumah Sakit Dr. Subandi Jember dan sekaligus sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jember, dan tentunya tak lupa host yang paling luar biasa Mbak Vina, psikolog klinik. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri, kami memberikan satu pantun yang tentunya ini membuat semangat kita yang luar biasa agar semuanya dapat memahami baik itu bagi masyarakat umum maupun tenaga kesehatan. Pergi ke Jember membeli bantal, keliling kota naik bendi. Mari peduli kesehatan mental bersama Jengepot Rumah Sakit Dr. Subandi. Dan kita ucapkan selamat mengikuti kegiatan Ngepots. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Rumah Sakit Dr. Subandi Beken, Jember keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kita telah mendengarkan sambutan dari Ibu Wadir kita, Ibu Dr. Wiwi Supartiwi MKes. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Wadir tadi ya, bahwa kesehatan mental itu sangat penting, bahwa di generasi sekarang mungkin di akhir-akhir ini itu sering banget disebutkan kayak dikit-dikit kena mental gitu ya. Dikit-dikit kayaknya aku mengalami gangguan mental deh gitu. Jadi memang seiring berkembangnya zaman, kemudian arus sosial media ataupun perkembangan teknologi informasi yang semakin eh, maju pesat juga memungkinkan kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya termasuk terkait kondisi kesehatan mental. Kadang tuh kita ngerasa kok tiba-tiba galau ya, tiba-tiba ngerasa nggak semangat ya, jangan-jangan kena mental nih aku gitu ya. Terus cari-cari diagnosisnya, oh ternyata aku mengalami depresi gitu. Itu pasti hal-hal yang sering banget kita lihat atau kita alami bahkan sehari-hari. Nah, tapi apakah memang betul apa yang kita lakukan dalam proses penanganan kondisi kesehatan mental kita, dan apakah kondisi kesehatan mental kita itu sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, itu kita akan sama-sama hari ini akan bahas bersama. Kita akan ngobrol dengan salah satu dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Dr. Subandi. Sudah hadir bersama kita hari ini dokter yang sangat luar biasa dan sangat cantik, Dokter Inke. Selamat siang dok, gimana Siang Mbak kabarnya? Vena, baik-baik Mbak Vena, apa kabar? Alhamdulillah. Pak, jadi hari ini kita akan membahas apa nih dok? Kesehatan mental Oh, zaman now ya. kesehatan mental pasti ya. Ya, tapi mungkin sebelum membahas secara lebih jauh, kita mengenalkan dulu ya dok ya, terkait dengan kalau di Rumah Sakit Subandi itu kita home base-nya, tempat kita ngetem Iya, setiap hari adalah di klinik klinik spesialis psikiatri. psikiatri. Ya, mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman, sobat sehat semuanya yang belum pernah ke Rumah Sakit Dr. Subandi atau yang sudah sering tahu ya kalau di kita ada di klinik spesialis psikiatri, kita ada di instalasi rawat jalan di lantai 2 Ya, gitu ya. Mungkin ada kalau di gambar tuh ada yang di kotak merah ya, itu di agak di pojok gitu. Itu adalah lokasi kita
setiap hari ada di sana. Mm-mm. Oke. Kita tempat nongkrongnya sama ya sebenarnya Mbak Vena ya. Sama Tiap hari nongkrong. nongkrongnya. Nah, itu mungkin Oke. bisa dilihat tuh ya tempat kita yang di pojokan yang Yang ada merahnya itu dek ya. yang ada mobilnya. Kalau nggak ada mobilnya berarti bukan punya kita itu berarti. Ya, jadi harus ada yang ada mobilnya. Harus Karena ada depannya mobilnya. parkir. Iya. Oke dok, di klinik spesialis psikiatri ini, kalau Hmm. boleh tahu dokter bertugas sendirian kah di sana atau gimana dok? Hmm, hmm, Ada hmm, di hmm. Jadi kalau di klinik psikiatri nanti tentu saja kan biasa ya kita ini kita kita yang ada di sana ya saya Mbak Vena terus satu lagi ada Dokter Evi yang kebetulan hari ini tidak tidak bisa hadir bersama kita hari ini tapi nanti bisa ketemu Dokter Evi di sana. Nah situ. biasa lah ya kalau namanya mau periksa gitu ya nanti akan daftar dulu nanti kalau di depan nanti bisa ketemu sama petugas kita yang juga ramah-ramah dan murah senyum biasanya. Reputasinya bahkan nggak hanya di reputasinya petugas kita ramah dan murah senyum itu nggak hanya di pasien aja tapi juga di para peserta didik kita yang di psikiatri itu juga petugasnya ramah-ramah ada 2 ibu perawat di situ Ibu Endang dan Ibu Endah dan juga ada petugas administrasinya yaitu Mbak Emma jadi kita geng girl power ya ceritanya Ya, kita di polisi psikiatri. Powerpuff Power power girl. geng Sri Kandi gitu ya dok ya. Mirip-mirip ibu PKK Iya, juga. jadi kita arisan tiap hari juga di Iya, sana tuh biar kita healing tiap hari ya iya. di sana ya Mbak Pena ya. Katarsis dengan rumpitan gitu ya. Oke, di sini ternyata dokternya tadi seperti yang dokter Ika jelaskan ada dokter Evi dan ada dokter Inke. Dan juga ada saya. Iya, ada Mbak Pena juga. Ingat ada Mbak Pena. Ya. Mbak Pena ini baru masuk tapi tentu saja kita sangat menyambut baik kedatangannya karena sangat membantu sekali untuk kita dan juga untuk pasien-pasien yang ada di sini. Sangat dibutuhkan. Iya, terima Hmm. kasih dokter. Jadi kan kalau mungkin sobat sehat semuanya lihat itu Hmm. kok ada psikiater sama psikolog klinis ya dok ya. Hmm. Kira-kira apa sih bedanya dok? Kalau Iya, iya. gitu? Jadi kalau dari apa namanya pembentukan katanya ya, pembentukan katanya jadi kan ada sebenarnya kata psikiater dan kata psikolog ini sama-sama dari kata-kata psyche, satunya iatros, satunya logi gitu ya. Kalau namanya psyche itu biasanya hal-hal yang berhubungan dengan mental atau jiwa gitu ya, bahasa bahasa yang lebih lamanya jiwa gitu. Nah, kalau umpamanya yang logi itu biasanya ologi itu biasanya menunjukkan kondisi-kondisi yang sifatnya lebih stabil atau lebih umum terjadi pada kebanyakan orang gitu. Sementara kalau mamanya yang uh, iatros itu biasanya untuk kondisi-kondisi yang ini udah perlu diobatin nih, udah perlu diintervensi nih gitu. Jadi perbedaannya kalau mau gampang kayak gitu. Jadi kalau mamanya psikiatri itu biasanya kita akan cenderung lebih banyak berhubungan dengan gangguan kejiwaan yang sifatnya berat gitu. Berat dan kadang-kadang juga ada kita bilangnya komorbid ya. Kita bilangnya komorbid misalnya gangguan jiwanya itu berhubungan dengan komorbid fisik, masalah fisik lainnya. Biasanya itu akan larinya ke psikiater gitu. Kalau psikolog mungkin jadinya apa fungsinya lebih ke mempertahankan kondisi yang sehat ini biar nggak sakit gitu. Tapi seiring berkembangannya waktu kan memang pada akhirnya kita nggak bisa ya kalau mau saklek banget ini psikolog doang, ini pokoknya psikiatri gitu. Iya, betul. Pada akhirnya tuntutan zaman itu kita suka nggak suka harus kolaborasi kan, sehingga akhirnya muncullah psikolog klinis gitu, yang itu juga membantu uh, menyelesaikan masalah orang-orang yang kondisinya kurang baik atau memang perlu ditangani gitu. Uh, dari bagian psikiatri pun juga nanti ada yang sifatnya untuk pencegahan. Jadi untuk deteksi dini, untuk mencegah biar nggak jadi sakit itu juga ada. Um, kalau secara ini ya, secara job desk kan kira-kira kayak gitu. Kalau secara pendidikan kan juga jelas kita beda ya latar belakang Betul. pendidikannya. Jadi Iya. kalau umpamanya psikiater itu karena berangkatnya dari dokter, jadi emang kita mostly akan banyak berparadigmanya tuh lebih ke fisik gitu mungkin ya, dan termasuk juga terkait kita melakukan modulasi atau melakukan terapi itu dengan hal-hal yang secara langsung mempengaruhi fisik yaitu obat-obatan gitu. Nah, sementara kalau mamanya psikolog karena berangkatnya dari langsung ilmu yang tentang menangani kejiwaannya gitu. Jadi kapasitasnya adalah untuk menangani langsung di masalah kejiwaannya gitu ya. Dan tidak tidak ada kewenangan untuk meresepkan obat. Betul.
Mungkin gitu Mbak Vena. Iya. Ada ya? Betul sekali sih dok, yang dijelaskan dokter Inka tadi Mm-mm. ya. Jadi mungkin secara garis besar kalau psikiater sama psikolog mungkin memang secara harfiah atau katanya juga sudah asal katanya berbeda, tapi mungkin kita masih satu irisan Ya, karena membahas psyche tadi ya iya, dok ya, iya, iya, jiwa iya. gitu ya, yang diutek-utek adalah jiwa manusia gitu. Cuman dalam kewenangannya perbedaannya adalah ketika psikolog dapat memberikan Mm-mm. intervensi atau terapi, kalau psikolog tapi tidak bisa memberikan terapi obat atau Obat. psikofarmaka. Sedangkan dokter karena psikiater gitu ya, home base-nya adalah Dokter. dulu ke dokter dan Ke- mengambil spesialisasi kejiwaan, kesehatan jiwa, Benar. jadinya psikiater itu boleh untuk memberikan Memberikan resep obat. obat dan juga memberikan psikoterapi. Gitu Mm-mm. ya dok ya. Mungkin secara pendidikannya berbeda, secara bentuk terapinya juga Mm-mm. berbeda, tapi dalam pelaksanaan job desk-nya kata dokter Inga Mm. tadi, mau nggak mau kita harus Kolaborasi. berkolaborasi. Jadi terapinya bentuknya terintegrasi seperti yang kita lakukan di klinik spesialis Benar, psikiatri Pak. Rumah Sakit Subandi ya dok ya. Oke, itu mungkin jelas sekali ya perbedaan psikiater dan psikolog klinis. Jadi teman-teman sobat sehat semuanya tidak galau. Ini saya harusnya kemana ya dok? Harusnya ke psikiater atau psikolog? Tapi itu juga mungkin sih dok jadi pertanyaan. Kapan sih dok kita harusnya ke psikiater dulu kah? Atau ke psikolog dulu atau gimana ya dok baiknya? Kalau umpamanya gini, jadi kalau kalau kita karena tadi paradigmanya kan apa namanya kalau umpamanya dokter itu punya kapasitas untuk ngurusin fisiknya. Kalau misalnya seseorang itu eh, oh ini ada nih tanda-tanda kejiwaan nih, tapi dia misalnya kayak gitu gara-gara kesakitan atau misalnya gara-gara eh apa lagi gulanya tinggi atau habis infeksi panas tinggi kayak gitu, itu artinya harus ke dokter dulu gitu. Oke. Bukan datangnya ke psikolog gitu, meskipun gejalanya mirip-mirip seperti gejala gangguan jiwa. Tapi kalau eh, udah nih diperiksa bahwa oh ini kok fisiknya kayaknya nggak apa-apa ya, tapi kok mau ada gejala-gejala yang bikin nggak enak seperti itu secara psikis kok ada keluhan banyak, itu mungkin nggak apa-apa dipertimbangkan ke Ke psikolog psikolog dulu dulu. gitu. Tapi jadi prinsipnya gampangnya mungkin seperti itu ya. Kalau umpamanya kok ada masalah terkait fisiknya dan tapi ada masalah ada keluhan yang terkait kejiwaan juga, silakan aja ke dokter dulu gitu. Tapi kalau Oke. umpamanya nggak ada, mending ke psikolog juga nggak apa-apa gitu. Heeh. Eh, apa lebih lebih ke seperti itu. Nah, yang penting juga adalah gini-gini yang sering bikin fisik bermasalah nih. Betul. Meskipun itu awalnya mungkin masalah behavior ya, yang itu bisa ditangani oleh psikolog. Yang sering bikin fisik bermasalah kan apa? Susah tidur, susah makan ya. Sering Betul, kali ya. iya sering Kalau kali gitu. kalau mamanya susah tidur, susah makannya ini biasanya sudah berlangsung cukup lama gitu. Ada baiknya ya emang Ke dokter ke dokter dulu. dulu aja gitu Oh buat ya. beresin itunya. Baru nanti kalau ternyata oh susah susah tidur susah makannya ini karena aku banyak pikiran, karena ada banyak yang apa. Mungkin kita bisa diperkuat juga dengan ke psikolognya itu Oke. gitu. Oke, cukup jelas sekali sih dok. Jadi kalau kata dokter Inka tadi ya, untuk membedakan kapan sih kita harus ke Mm-mm. psikiater dulu atau ini baiknya langsung ke psikolog. Jadi dilihat dulu dari keluhannya ya dok ya. Mm-mm. Kalau memang keluhannya itu berasal dari mungkin keluhan fisik yang sebenar dan akhirnya berakibat dengan gejala-gejala atau gangguan psikis gitu Medisnya. ya, itu baiknya memang ke dokter dulu. Mm-mm. Atau memang sudah mengalami, misalnya yang dapat memicu gangguan fisik kan susah makan, susah Mm-mm. tidur, dan itu berlangsung cukup lama, baiknya juga ke dokter dulu. Mm-mm. Tapi kalau dirasa memang itu tidak ada faktor, maksudnya makan masih enak ya dok ya, Mm-mm. tidur masih nyaman, terus Mm-mm. tidak ada penyakit komorbid yang lain gitu, dan tapi rasanya tidak nyaman secara perasaan atau Mm-mm. emosional atau mungkin secara perilaku, bisa itu Mm-mm. langsung ke psikolog aja Iya, gitu ya. kayaknya gampang Oke. gitu sih. Terintegrasi pun juga bisa, maksudnya mau ke psikolog atau mau ke Mm-mm. psikiater Mm-mm. barengan pun juga boleh Iya, gitu ya mau dok ya, barengan tidak juga ada boleh. Dan salahnya. biasanya sih, kalau kita berdua kan juga kita juga sudah sama-sama tahu Mm-mm. kapasitas masing-masing ya. Yang sepertinya, yang jadinya saya ngerasa, oh ini kok kayaknya saya udah nggak mampu. Ini bukan kapasitas saya. Mbak Vena nih kayaknya lebih bisa ya. Langsung aja saya kasih Mbak Vena gitu. Nggak saya nggak saya sok bisa gitu. Ah bisa aku nggak apa-apa gitu. Tak kerjain semua gitu. Karena kalau kita semakin tua itu ya, kita semakin tua semakin berumur nih ya. Prinsip hidup yang harus kita pegang itu, yang ada baiknya, nggak harus sih, tapi ada baiknya sesekali kita pegang adalah kalau orang lain bisa, kenapa harus saya gitu. Itu juga salah satu pola berpikir yang mendukung kesehatan mental kita Ya, ya.
Artinya nggak bisa, tentu saja nggak bisa dipukul rata ya. Ya, betul, betul, betul. Tapi ada baiknya kayak gitu karena itu kaitannya juga sama kita menyusun prioritas kan. Heeh. Betul. Mbak Vena juga gitu kalau umpamanya eh Mbak Vena ini masalahnya jelas fisik kan nggak mungkin Mbak Vena juga nggak bakal yang udah buat aku aja Oh gitu iya, kan kayaknya jelas jelas, enggak iya. gitu. Karena mungkin kan kalau secara profesi, psikiater Mm-mm. dan psikolog sama-sama kita harus memikirkan kesejahteraan pasien gitu ya Bener, dok heeh, ya. yang harus kita pikirin Jadi yang itu. kita kerjakan adalah bagaimana pasiennya ini Mm-mm. dapat sejahtera, maksudnya menyembuhkan apa yang menjadi sakitnya dan Mm-mm, mm-mm, meningkatkan well-being-nya gitu atau mm-mm, mm-mm, kesejahteraannya dia gitu. mm-mm. Bukan berdasarkan suka-sukanya kita Ya, ya. bukan suka-sukanya dokternya atau psikolognya, tapi kebutuhan pasiennya Oh, gitu. yang harus dipikirin itu. Betul sekali. Nah, tapi jadi kan tadi sudah tahu nih dok, Mm-mm. akhirnya nih aku tahu nih gimana ke dokter dulu kah, ke psikiater dulu kah, atau ke psikolog dulu. Udah jelas tuh gitu kemana. Mm-mm. Tapi kalau sudah ketemu tuh kadang sering bingung, nanti aku ditanya apa ya gitu. Kadang Mm-mm, ketakutan mm-mm, gitu ya dok ya. mm-mm. Nanti jangan-jangan aku dihipnotis misalnya. Oh, 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 oh. Nah, pasti ada ketakutan-ketakutan atau kalau nggak gitu belum sampai periksa, aduh nanti aku disangka orang gila lagi ke klinik psikiatri gitu. Bener, bener, bener. Padahal sebenarnya apa sih dok yang akan dilakukan gitu kalau kita misalnya ketemu sama psikiater atau ketemu sama Mm-mm, psikolog mm-mm. itu apa yang dilakukan oleh dokter dan pasiennya atau Oke, psikolog dan pasiennya iya gitu. iya. Jadi prinsipnya eh, kayak yang mungkin udah ditampilkan di screen ya. Jadi namanya seseorang datang sebagai pasien itu yang kita lakukan pertama pasti meriksa ya. Nggak ujuk-ujuk kita udah kamu gini aja gitu. Kita baru lihat dari jauh kita langsung punya mata batin kita langsung tentukan gitu enggak gitu. Pasti kita Mm-mm. langsungkan pemeriksaan dulu. Pertama misalnya apakah misalnya datang dengan keluhan masalah mental ya kita kita perdalam gitu kira-kira masalah mentalnya itu kenapa, kemungkinan penyebabnya apa aja, Mm-mm. terus habis itu hal-hal yang berkontribusi mempertahankan masalah ini tetap ada apa, terus kemungkinan yang bisa kita lakukan apa aja, itu kita kan harus periksa dulu baru kita tindak lanjuti. Eh, itu yang dengan keluhan mental lah ya. Ha. Nah, kadang-kadang orang datang ke poli jiwa itu tadi seperti yang dibilang Mbak Vena ya, nanti Mm-mm. nanti nanti aku dibilang gila. Sering kali yang Mm-mm. juga membuat orang menunda menunda untuk datang ke layanan meskipun sudah ngerasa nggak enak itu adalah aku nanti cerita apa ya gitu Iya, karena nggak ngerasa betul. bisa ngomongin gitu karena nggak ngerasa nggak bisa ngomongin itu jangan khawatir gitu kalau mamanya mau apa merasa nggak nyaman tapi nggak yakin gimana ceritanya ya itulah kita tuh udah dilatih kan ya kita tuh udah dilatih untuk eh, gimana caranya bisa menggali data saat seseorang itu nggak bisa cerita gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita ajukan yang itu membantu untuk biar bisa cerita. Atau ya karena kita di layanan psikiatri ini ada dokter dan juga ada psikolog klinis yang ada prosedur pemeriksaannya. Selain kita tanya-tanya, kita juga ada pemeriksaan penunjang namanya ya, pemeriksaan penunjang yang itu bisa kita gunakan untuk eh, mendukung juga misalnya orang nggak bisa nggak punya kemampuan verbal yang cukup untuk Mm-mm. menceritakan kondisinya gitu. Ada mungkin Mbak Vena punya tes Ya, grafis gitu ya Mbak Vena ya atau pakai gimana tuh? alat-alat tes gitu ya. Mm, Jadi mm, alat-alat mm, tes psikologi yang mungkin memang bisa membantu mm, sifatnya ya mm, mm, dari pasien itu untuk mengungkapkan atau mm, hal-hal mm, keluh kesahnya yang mungkin dia rasa susah gitu. mm, Itu mm, bisa mm. kita lakukan. Iya, jadi ada alat penunjangnya juga gitu. Dan kalau kaitannya tadi sama balik lagi kaitannya sama oh nanti dibilang gila gimana? Oh jangan salah, yang datang ke kita nggak cuman yang ada masalah mental aja, tapi yang sekarang juga ngetren dan bentar-bentar diminta itu adalah surat keterangan sehat Jiwa, mental ya, dan dan mental. surat keterangan bebas narkoba. Nah, itu datangnya juga ke poliklinik kita gitu. Ya, Jadi eh, kalau apa namanya? Mungkin gini, kadang-kadang mungkin lewat poli kita gitu terus kok penuh banget ya. Oh, berarti zaman sekarang banyak orang stres ya. Belum tentu, bisa aja itu lagi sekarang lagi musim ini, musim bukaan CPNS. Terus ya, habis itu banyak yang perlu pemeriksaan kesehatan jiwa. Makanya poli kita betul. oh penuhnya sampai kemana-mana sampai penuh banget Iya, gitu. betul Bisa aja betul. kayak gitu. Jadi karena kita memang melakukan pemeriksaan kesehatan mental ini untuk keperluan administratif seperti misalnya daftar CPNS itu Iya, atau mungkin kadang kuliah ada pendidikan. kuliah juga ada yang minta kan kadang-kadang bebas narkoba gitu-gitu. Iya. Terus kadang ada juga untuk keperluan hukum nih. Jadi misalnya ada masalah seseorang ini melakukan tindakan kriminal, terus habis gitu, eh tapi kok dia kayaknya ada gangguan jiwa ya gitu. Terus polisi butuh tahu kira-kira dia bisa
dimintain pertanggungjawaban nggak atas tindakannya ini gitu. Itu juga akan dimintakan pemeriksaan ke kita gitu. Terus kadang-kadang ada orang yang setelah mengalami suatu tindakan kriminal gitu atau suatu tindakan yang secara umum traumatik gitu, eh, dia menuntut secara hukum terhadap pelakunya itu, terus habis gitu pingin melihat kayak apa kalau orang bilangnya kerugian moral gitu Iya, ya atau betul. dampak psikisnya seperti apa Mm-mm. ya itu juga akan datang ke klinik kita untuk minta hasil pemeriksaan. Jadi ada keperluannya tidak hanya masalah orang yang punya masalah aja gitu, tapi kadang-kadang juga ini juga apa namanya untuk keperluan administratif dan keperluan hukum. Terus ini yang satu lagi mungkin pemeriksaan psikologi ya. Pemeriksaan psikologi ini gimana nih Mbak Vena? Ya, jadi kalau pemeriksaan psikologi ini mungkin layanan baru juga ya dok di klinik kita gitu. Tambah komplit Eh, kita nih. iya, kita udah paket komplit lah Iya. istilahnya. Jadi kalau pemeriksaan psikologi berarti kita memang menyediakan layanan untuk Mm-mm. melaksanakan asesmen atau tes Mm-mm. psikologi terkait hal-hal memang yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat. Mm-mm. Misalnya keperluan untuk mengetahui kompetensi melalui tes intelijensi, kemudian juga untuk Mm-mm. mengetahui kepribadian seseorang, Mm-mm. bakat Ya, minat. itu Nah, yang itu mungkin biasanya per, dibutuhkan eh, ya, atau parent zaman now ya, iya, itu kebutuhannya harus biasanya. tahu tuh bakat minat anaknya gitu. Di Mm-mm. usia 13 tahun ke atas bisa tuh dibawa ke kita Mm-mm. untuk tahu Mm-mm. gimana bakat minat anaknya gitu. Terus juga tes kesiapan sekolah untuk misalnya anak Mm-mm. yang mau masuk SD Benar, itu benar, juga benar, bisa benar. gitu dok. Sama mungkin yang psikometri lengkap itu juga bisa. Mm-mm. Nah, kita selain pemeriksaan psikologi itu juga bisa melakukan pendampingan psikologis. Oh, Seperti yang tadi dokter yang kesebutkan jelaskan juga ya Mm. bahwa kita itu tidak cuma melakukan pemeriksaan kepada orang-orang misalnya yang memiliki keluhan terkait kesehatan mental, tapi Mm-mm. juga administratif, keperluan administratif atau kasus hukum misalnya. Mm-mm. Dan biasanya juga ada kasus-kasus yang memang ada pengalaman traumatik untuk Benar, kliennya atau pasiennya itu dan membutuhkan pendampingan psikologis untuk istilahnya pemulihan benar. atau dari trauma healingnya lah. Mm-mm. Nah, itu eh, kami bisa mendampingi untuk Ya. melakukan itu, gitu ya, Dok ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau dari kita tadi kan udah jelas ya, akhirnya apa saja yang Mm-mm. akan ditanya gitu, atau apa sih yang kita waktu itu datang periksa dan ternyata kita itu di klinik spesialis psikiatri itu tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada orang dengan gangguan jiwa atau Mm-mm. dengan masalah kesehatan mental, tapi juga ada yang lainnya Mm-mm. gitu ya, Dok Mm-mm. ya. Oke. Nah, Dan setelah itu kalau misalnya kadang juga ada pertanyaan sih dok. Dari tadi kan, oh ternyata beda-beda ya. Oh ternyata keperluannya beda-beda. mm-mm. Terus ada misalnya orang, apa sih bedanya kayak orang dengan gangguan jiwa gitu. Terus Mm-mm. juga biasanya disebut dengan orang dengan gangguan kesehatan mental gitu ya dok ya. Mm-mm. Karena kan ada persepsi orang-orang itu kalau orang dengan gangguan jiwa itu yang udah jalan-jalan di jalan raya, Mm-mm. udah Itu tidak tipikal, terurus gitu tipikal itu banget tuh. selalu. Oh ya orang yang ke klinik psikiater itu orang yang kayak gini-gini nih. Nih Mm. pasiennya dokter Inke nih Oh, kayak oh, gitu. oh, oh. Padahal ternyata ketika kita di poli tuh ya pasiennya ya bersih-bersih, Iya, wangi-wangi, benar-benar. cantik-cantik gitu. Nah, terus apakah itu juga jadi beda dari OD yang disebut dengan ODGJ dan ODMK itu ya dok? Itu gimana Oke, ya dok oke. ya? Ya kalau, nah ini apa? eh jadi emang banyak ya sebenarnya skopnya. Tadi skop pemeriksaan kita ada luas karena memang yang kita bisa diagnosis dari pemeriksaan itu emang ada banyak gitu ya. Itu yang kalau yang tadi dibilang Mbak Vena kayak yang muter di jalan-jalan itu aja, itu kan cuma salah satu diagnosis aja ya. Itu mungkin menunjukkan apakah mungkin ada skizofrenia ya di situnya. Nah, tapi kita bisa juga lihat bahwa yang namanya gangguan jiwa itu ada banyak dan prinsipnya kita bisa mendiagnosis bahwa oh orang ini mengalami gangguan jiwa nih kalau ada tiga hal. Tiga hal itu yang pertama adalah adanya gejala. Gejala ini bisa dalam bentuk udah lama gejalanya, bisa juga biasanya nggak ada itu terus jadi itu gitu. Gejalanya ini berhubungan dengan gejala pada perilaku, cara berpikir dan cara berkomunikasi dan menyampaikan apa yang dipikirannya itu. Kemudian selain itu juga gejala pada cara dia menunjukkan emosinya atau mengalami sesuatu itu. Nah, kalau umpamanya ada masalah
di situ. Jadi kayak misalnya, oh biasanya membuat keputusan bener nih, tapi sekarang kok cara mikirnya kok kayaknya nggak bener, membuat keputusannya kok kayak eh kok kayaknya kok error terus gini, atau kok dia terus-menerus melakukan hal yang berbahaya, nggak memperhatikan keselamatannya sendiri gitu. Itu kan berarti cara berpikirnya nggak beres nih. Terus kadang ada juga orang yang bermasalahnya itu karena eh apa kayak misalnya ngerasa nggak enak dikit itu reaksinya langsung yang kalau anak sekarang bilang drama gitu langsung Dramatis gitu ya, Dok, ya. dramatis langsung drama banget eh padahal cuman istilahnya kayak senggol dikit cuman dikit kecolek dikit langsung wah gitu Langsung rasanya. bacok senggol. Oh langsung senggol bacok banget gitu. Nah itu kalau mamanya itu dirasa mengganggu itu juga bisa dipertimbangkan jadi salah satu gejala untuk emosi dan ada juga perilaku. Perilaku itu kayak misalnya orang yang di jalan-jalan itu misalnya harusnya kan kalau namanya kita keluar ke jalan nanti kita pakai baju terus habis itu yang proper gimana gitu kan. Tapi kalau loh kok ini keluar nggak pakai baju santai aja kan itu ada perilaku yang tidak biasa. Nah kalau mamanya ada kayak gitu tiga gejala itu kemudian komponen kedua selain gejala adalah adanya distress. Distress ini adalah adanya ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini bisa dari orangnya sendiri, bisa dari sekitarnya gitu. Eh, jadi misalnya aku ngapain sih ya kok mikir kayak gini? Aku kok nggak bisa nyetop pikiranku ya. Padahal aku tahu bahwa ini pikiranku ini nggak bener gitu. Itu kan berarti ada ketidaknyamanan diri sendiri gitu. Terus misalnya dianya nggak orang yang punya gejala ini nggak apa-apa, tapi orang sekitarnya, kamu tuh kenapa sih kok susah banget dikasih tahu? Kamu tuh kenapa sih kok tetap melakukan hal-hal yang nggak masuk akal gitu? Itu kan berarti ada ketidaknyamanan juga di sekitarnya. Itu berarti komponen kedua yaitu distress terpenuhi. Terus habis itu yang ketiga ada yang namanya disability. Disability ini bukan berarti kayak apa namanya ketidakmampuan fisik atau kecacatan fisik, tapi disability ini adalah gangguan fungsi keseharian gitu. Jadi misalnya biasanya bisa sekolah jadi nggak mau sekolah sama sekali. Biasanya bisa kerja jadi nggak bisa kerja atau tetap bisa sekolah, tetap bisa kerja, tapi sehari dua hari berantem sama siapa, udah aku mau pindah sekolah atau sehari dua hari udah aku mau pindah kerja. Kalau kayak gitu kan ya nggak eh, kalau mamanya sekolah banyak pindah-pindahnya kan knowledge-nya tujuan sekolah itu jadi nggak tercapai gitu. Kerja juga gitu. Kalau namanya kerja banyak pindah-pindahnya itu kan yang namanya jenjang karir nggak bisa, terus dapat income yang bagus juga nggak bisa. Nah, kalau itu kan berarti ada namanya disability gitu. Dan kalau versi lebih parahnya mungkin makan tidur aja kesulitan untuk melakukan sendiri gitu kan. Kalau tiga komponen itu terpenuhi ya itulah yang namanya orang dengan gangguan jiwa. Nggak selalu orang yang dengan gangguan jiwa itu ngomongnya nggak nyambung, nggak selalu orang dengan gangguan jiwa itu tadi dari jauh udah kelihatan gitu. Banyak juga orang dengan gangguan jiwa itu yang sangat normal, tampaknya tuh sangat normal, tapi mungkin nanti pas sendiri tiap kali sendiri selalu nangis, tiap kali terus tiap malam nggak bisa tidur, terus habis gitu mungkin pikirannya udah kemana-mana. Itu kalau mamanya memenuhi tiga komponen itu tadi, itu bisa kita pertimbangkan sebagai ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Nah, istilah lain kan ada ODMK tuh ya. Dok, kalau ODMK. Nah, ODMK itu kan orang dengan masalah kejiwaan ya. Orang dengan masalah kejiwaan tuh kalau kalau saya nggak salah ingat nih konsepnya adalah orang-orang yang ada resiko, ada resiko untuk menjadi ODGJ gitu. Yang ada resiko untuk menjadi ODGJ. Nah, ini terkait sama ini nih apa sih sebabnya orang kok bisa mengalami gangguan jiwa. Nah, eh, kalau apa namanya gangguan jiwa itu biasanya kan munculnya karena eh, multifaktorial ya. Kita bilangnya multifaktorial yang artinya nggak mungkin oh dia gara-gara diputusin pacarnya stres nih. Nggak mungkin cuma itu doang gitu. Mungkin faktor tunggal gitu ya, Dok, Nggak ya. mungkin nggak mungkin cuma itu doang. Karena ada orang lain yang diputusin pacarnya dan nggak apa-apa gitu kan. Apa Jadi kalau umpamanya dibilangnya ada diputusin pacarnya terus stres, itu mungkin salah satu penyebab ya. Jadi ada stresor kan yang bisa menyebabkan. Tapi bisa juga ada namanya kerentanan psikis. Nah, kerentanan psikis misalnya karena apa dari kecil sampai gede eh, harus tinggal sendirian. Jadi nggak ada Loneliness gitu ya, Dok, ya. nggak ada kayak role model untuk
mengatasi masalah yang baik tuh kayak gimana sih? Itu kan akhirnya jadi rapuh gitu mungkin ya. Eh, jadi ada kerentanan psikisnya. Terus mungkin misalnya ditinggalnya itu pas lagi kondisi fisik lagi nggak bagus, misalnya pas lagi habis kecelakaan atau mungkin lagi sakit apa gitu. Itu juga bisa kondisi fisik itu juga bisa berkontribusi untuk munculnya eh, gangguan jiwa itu juga kan. Nah, orang-orang yang apa namanya mengalami faktor resiko ini mungkin punya kerentanan psikis itu, terus berada dalam situasi yang cukup problematik itu, tapi dia tidak memiliki masalah gangguan jiwa itu, yaitulah orang yang dengan eh, masalah bisa kita pertimbangkan sebagai orang dengan masalah kejiwaan dan kita perlu apa ya istilahnya kita perlu lebih perhatikan dibandingkan orang yang tidak punya kerentanan itu gitu. Oke. Jadi memang banyak banget ini apa skopnya dan mungkin dulu kan mikirnya nggak sebanyak itu tuh orang-orang dengan gangguan jiwa, orang stres tuh nggak banyak. Oh jangan salah kan sekarang banyak ya. Betul. Eh, Jadi dia kalau gitu. jadi mungkin tadi yang disampaikan dokter itu Mm-mm. ya, jadi bedanya ODGJ sama ODMK gitu ya. Kalau Mm-mm. ODGJ itu istilahnya dia yang sudah mengalami gangguannya, Mm-mm. yang sudah butuh untuk menerima istilahnya terapi atau intervensi. Mm-mm. Benar-benar Sedangkan ODMK sebenarnya dia juga punya istilahnya punya resiko. resiko atau Mm-mm. potensi untuk mengalami gangguan jiwa gitu. Mm-mm. Tapi yang masih sebenarnya masih bisa dicegah gitu ya dok ya, Masih bisa dilakukan dicegah. prevensi gitu ya. Mm-mm. Nah bukan berarti yang butuh untuk ke psikiater dan psikolog itu yang sudah ODGJ aja ya Benar, dok. benar, Berarti benar. Dari yang ODMK pun boleh. dari Gitu. ODMK pun yang merasa udah punya awareness bahwa Mm-mm. ah ini beresiko gitu Iya. ya. Ini bisa maksudnya kalau nggak diterus lama-lama edan gitu ya. Betul. Itu mungkin bisa Iya, menjadi iya, iya. pertimbangan untuk melakukan pemeriksaan. Ah, Jadi ah, ah. tahu tahu dideteksi lebih dini, mungkin Hmm, penanganannya juga akan semakin hasilnya semakin baik gitu ya dok benar, ya. benar banget. Ah, Oke, ah, betul ah. juga sih kata dokter Inke Mm-mm. skopnya kalau dulu katanya yang diperiksakan ke dokter, mungkin dibawa ke Mm-mm. rumah sakit itu kalau udah berat banget, udah nggak bisa diajak Mm-mm. ngomong, ngomongnya udah kemana-mana gitu dok ya. Tapi Mm-mm. kalau sekarang mungkin juga karena perkembangan zaman, orang awarenessnya juga semakin bagus, jadi ngerasa mungkin nggak nyaman, udah langsung lah mencari bantuan. Itu Benar, mungkin benar. satu hal yang diuntungkan gitu ya dok Iya. ya. Nah kalau di sekarang dok kan ini Hmm, kayak perkembangan zaman tuh udah luar biasa banget ya. benar. Kadang tuh orang tuh nggak perlu ke dokter atau nggak perlu ke psikolog, tapi Hmm. dia punya diagnosa. Saya itu depresi gitu. Ah, Atau saya itu bipolar loh benar. gitu. Atau mungkin yang akhir-akhir ini saya tuh kayak pasangan saya tuh kayak narsistik Oh, DNPI, oh. narcissistic personality disorder gitu. Iya, itu yang Semuanya saya bilang. sedang heboh di jagat maya hal-hal seperti itu Mm-mm. gitu ya Mm-mm. dok ya. Tapi kenapa sih dok? Kok bisa di zaman sekarang itu kayak ada kaitannya kah dengan zaman sekarang sama zaman dulu kok Mm-mm. kayak jumlahnya berbeda atau mungkin dulu orang kenalnya Mm-mm. cuman schizophrenia gitu atau orang Mm-mm. yang disebut orang ya mungkin orang awam menyebutnya orang gila atau Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kenapa kok sekarang jadi kayak banyak-banyak jenis-jenisnya gitu ya dok? Itu Mm-mm. kenapa kira-kira dok? Oke, oke. Kalau jenisnya sebenarnya kan dari dulu Dari udah dulu banyak ya. ya. Oke. Eh, cuman memang kita semakin lama gitu, semakin seiring berkembangnya zaman ini juga, ada juga fenomena-fenomena yang kadang dulu itu nggak ada, sekarang jadi ada gitu Oke. kan. Kayak apa? Mungkin mungkin faktor ini juga ya, faktor karakteristik cara orang berinteraksi gitu Mm-mm. juga. Dulu mungkin lebih terbatas, sekarang juga apa lebih luas dan lebih nggak terduga. Jadi kayak misalnya dulu yang namanya cyberbullying itu Oh nggak ya, ada kayak gitu kan. betul. Sekarang dulu cyber harassment itu nggak Mm-mm. ada, sekarang ada cyberbullying, ada cyber harassment. Dulu nggak ada internet, nggak ada yang namanya internet addiction atau Oke, adik kecanduan betul internet betul. nggak ada gitu. Sekarang jadinya ada Masuk gitu. judi online itu ya dok, dulu nggak Bener, ada gitu termasuk ya. dan judi online itu kan mungkin pada akhirnya yang terdampak tentu saja nggak cuman yang main judi aja gitu. Hmm. Eh, yang terdampak nggak cuma yang main judi aja, tapi juga orang-orang di sekitarnya gitu. Itu eh jadinya double, double di beban beban Iya, kesehatan betul. jiwanya ini dan eh, apa karakteristik kita yang sekarang cenderung komunikasinya kan cepet nih dunia Mm-mm. dunia cepet ini dunia cepet ini jadinya kita kekurangan waktu untuk
duduk dan mikir aku tadi sebenarnya sudah ngapain aja ya, yang aku kerjain udah bener belum ya. Eh, Baru jangan-jangan belum kita nyelesain kalimat gini, WhatsApp kita sudah ceting-ceting 2 kali nih gitu. Eh, Oke, oke. Akhirnya dengan seperti itu dan kita apa namanya merasa oh kita FOMO ya kalau anak sekarang Iya. bilangnya, kita nggak mau melewatkan itu gitu, akhirnya kita jadi kayak kayak bereaksi terhadap sesuatu itu nggak dilatih buat ngerem gitu. Terus ada pengen apa udah langsung kerjain, ada pengen apa langsung kerjain, ya itulah yang akhirnya membuat kita jadi beresiko sebenarnya untuk mengalami masalah kesehatan jiwa, karena hal-hal yang seperti itu eh, membuat otak kita itu di bagian yang sangat human, bagian yang sangat manusianya, yang fungsi luhurnya itu jadi nggak terlatih gitu kan. Nah, kalau fungsi humannya itu kan yang bisa, oh aku mau merencanakan dengan baik seperti ini. Aku mempertimbangkan ini dulu sebelum aku membuat keputusan A, kayak gitu. Nah, dengan kita apa namanya dunia berjalan sangat cepat ini, kadang-kadang kemampuan kayak gitu jadi nggak terlatih dan akhirnya memang resiko untuk mengalami gangguan jiwa itu lebih tinggi gitu. Jadi dan ya itu tadi, dan resikonya lebih tinggi, jenisnya juga beda ya gitu. Iya. Jenisnya juga beda dan eh, saya sendiri ngerasanya sebagai sebagai praktisi gitu, sebagai orang yang apa istilahnya menangani gitu, kita juga sangat banyak belajar gitu. Harus harus banyak banget belajar karena dengan perubahan pola masyarakat ini, eh, kebutuhan penanganannya itu juga jadi sangat berbeda dengan enggak usah jauh-jauh. Saya baru lulus sekolah itu mungkin kan 5-6 tahun yang lalu ya. Itu pola pola gangguannya itu udah beda gitu. Nggak usah Berbeda dengan sekarang. udah beda dengan sekarang gitu. Jadi kalau mamanya yang pas saya sekolah banyaknya mungkin ketemunya jadi schizophrenia, depresi gitu-gitu. Eh, dan schizophrenia depresinya tuh ya masalah keluarga atau mungkin masalah apa namanya kesulitan di sekolah gitu. Tapi kalau yang sekarang banyak banget nih masalah yang entah judi online lah atau Betul, betul. mulai semakin banyak atau yaitu tadi yang cyber harassment lah, cyberbullying, terus habis itu ada eh apa kayak kesulitan ngerem untuk misalnya eh istilahnya sexting, Oke, texting yang iya. agak-agak eksplisit gitu-gitu, gangguan apa ya istilahnya kayak libidonya kurang bisa mengendalikan gara-gara Betul. faktor dari dunia maya ini, itu masalah yang semakin banyak Betul. terjadi saat ini. Kayak kasus yang ditemukan Oh, di Poli gitu ya, Dok iya, ya. dan kitanya sebagai psikiaternya juga, aduh, gila, aduh, ini gimana ini? Kita juga pelatihan-pelatihan gitu, makanya ada pelatihan ini, kita langsung berangkat Iya. gitu, karena kebutuhannya memang semakin tinggi untuk yang seperti itu. Ya, karena mungkin yang tadi dokter Inke jelasin juga Mm-mm. ya, karena perkembangan literasi, kemudian sosial Mm-mm. media, harus apa istilahnya internet semuanya itu kompleks, memberikan Mm-mm. banyak informasi, tapi ada manfaatnya, tapi juga ada hal-hal negatif yang Benar, jadi side effect-nya gitu benar, ya, Dok benar, ya. benar, benar. Makanya itu juga menjadi salah satu resiko kenapa kok akhirnya Mm-mm. zaman sekarang tuh atau zaman now itu jadi terkesan banyak orang-orang dengan masalah kesehatan Benar, jiwa benar. gitu. Kadang ada yang sampai berpikir bahwa oh generasi sekarang tuh generasi mental tempe gitu Dok, yang Mm-mm. mudah mudah untuk mengalami gangguan, padahal sebenarnya Mm-mm. itu juga ada efek dari ya berkembangnya zaman dan modernitas Informasinya itu. banyak tuh. Yang akhirnya kayak tadi kata dokter, kita tuh nggak ada kesempatan untuk duduk diam meresapi apa yang sedang kita Mm-mm. lakukan, Mm-mm. memikirkan apa yang harus kita lakukan nanti Mm-mm. ke depannya gitu ya, sampai nggak kerasa ternyata kita juga akhirnya mengalami suatu ketidaknyamanan dalam diri yang Benar. membuat kita menjadi mengalami masalah kesehatan mental. Mm-mm. Nah, gitu ya. Terus kalau misalnya akhir-akhir ini kan yang sering datang yang mungkin sering datang ke klinik psikiatri yang biasanya ketemu sama dokter Inke langsung itu ya mungkin pada prakteknya itu biasanya gimana sih? Apa sih yang mereka keluhkan pertama kali, Dok? Atau gangguan Mm. apa yang sering dokter hadapi gitu ketika Mm-mm. Oke, oke. Jadi kalau kayaknya nggak usah jauh-jauh, zaman saya sekolah itu yang sering terjadi adalah bukan orang datang sendiri ya, tapi apa orang dibawa keluarganya, dibawa tetangganya, dibawa siapanya gara-gara bikin ribut misalnya, membahayakan gitu. Misalnya pada orang yang dengan gangguan jiwa berat kan memang seperti itu. Nah,
sekarang ini semakin banyak orang yang datang sendiri, yaitu tadi kayak Mbak Vena bilang, dok saya mau saya datang ke sini soalnya saya bipolar dok. Sudah bawa diagnosis sendiri gitu. Dan di satu sisi itu bagus karena itu menunjukkan bahwa oh ada awareness nih, ada kesadaran bahwa ada masalah gitu. Tapi kadang-kadang self diagnosis itu sendiri eh, nggak bagus gitu. Nggak bagusnya karena bikin kalau kita sudah terpatok bahwa oh aku tuh diagnosisnya ini gitu. Kadang-kadang kalau mamanya setelah diperiksa terus habis gitu kita bilang bahwa oh diagnosisnya yang pertama ya setelah diperiksa terus kita bilang oh enggak diagnosismu enggak itu gitu. Kita kalau umpamanya kita sudah punya keyakinan terus habis gitu kita dibilang oh enggak bukan itu kan kita kesel ya. Iya, Sehingga kadang-kadang pasien tuh ada kalanya defensif enggak oh aku enggak itu akhirnya pindah ke dokter lain terus habis itu pindah ke dokter lain pindah ke dokter lain sampai eh, cari yang akhirnya benar-benar sesuai sama keadaannya itu uh, cuman pengen tahu diagnosisnya apa iya. gitu tanpa menyadari bahwa diagnosis itu adalah langkah pertama dari mengatasi masalah itu gitu. Oh iya baru Heeh. pertama ya Iya, dok ya. karena itu baru tahu, oh oke tahu masalahku di sini gitu. Eh, habis itu diapain gitu. Nah itu. Jadinya lupa karena kalau mamanya kita akhirnya jadi terlalu banyak cari opinion, kita terlalu banyak cross check. Oh diagnosisku ini. Tapi dokternya ini bilang gini, tapi dokternya ini bilang gini, tapi dokternya ini bilang gini. Kita muternya di situ aja. Akhirnya kita mencari jawaban kita ini apa gitu, tapi kita lupa untuk melakukan penanganan itu dan akhirnya kita tetap aja ribet gitu, tetap aja hidup kita nggak membaik karena kita nggak melakukan cara untuk menanganinya. Jadi itu terkait juga sama apa namanya kayak self diagnosis itu ada plus minusnya antara lain kayak gitu. Dan apa itu itu dampak dampak jeleknya ya yang kalau mamanya self diagnosis kalau umpamanya orangnya dok saya punya keluhan ini saya pingin dibantu dan istilahnya kayak ngikutin kita dan kooperatif menceritakan yang sebenarnya ke kita itu juga akan sangat membantu kita dan kita juga seneng ya kalau umpamanya oh pasiennya improving Iya. gitu terus habis gitu dan pasiennya juga eh wah sebelumnya saya nggak bayangin bakal bisa enakan kayak Iya gini betul gitu betul. terus ternyata kok sekarang saya bisa kayak gini gitu itu juga kita dengernya tuh gimana gitu jadi Iya. itu sangat rewarding juga sebenarnya Mm-mm. kalau buat kita. Jadi suatu apresiasi khusus akhirnya kita juga bisa Mm-mm. membantu dia untuk keluar dari Mm-mm. hal yang membuat dia nggak nyaman gitu ya Ha, dok ha, ya. ha. Ya betul sekali tadi dokter juga menyinggung ketika kita mempeributkan diagnosis yang akhirnya menjadi Mm-mm. label, Mm-mm. padahal sebenarnya diagnosis itu hanya langkah awal setelah kita merasa Mm-mm. nggak nyaman tuh, terus periksalah ke dokter Mm-mm. atau ke Mm-mm. psikolog gitu ya, terus mendapatkanlah diagnosis tapi nggak berhenti di situ, ya kan Mm-mm. dok? Mm-mm. Untuk kita akhirnya kembali ke tadi biar kita tidak mengalami yang tadi tiga hal yang tadi dokter Iya sebutkan, berarti benar. kita harus menerima sebuah intervensi atau terapi gitu ya dok ya. Mm-mm. Kalau terapinya sendiri nih dok, kalau Mm-mm. di psikiater atau psikolog mungkin terkait masalah kondisi kesehatan jiwa kita itu ada Mm-mm. terapi apa aja sih dok biasanya atau apa Mm-mm. yang diberikan kepada pasien untuk membantu mereka untuk keluar dari masalahnya itu? Oke ya jadi prinsipnya kalau terapi kita nggak bisa ya namanya tadi penyebabnya masalah masalah kejiwaan itu kan banyak faktor. Jadi kalau kita cuma mau oh udah ini obat aja selesai masalah jelas tidak ya. Jelas Oke. tidak karena apa namanya obat aja misalnya obat aja pun itu ada faktor perilaku yang penting di situ yaitu keteraturan minum obatnya gitu. karena Betul. karena karena obat psikiatri ini yang mau disasar atau mau ditarget kerjanya itu kan adalah otak ya. Otak itu adalah karena dia organ penting yang mengatur seluruh tubuh, dia adalah organ yang sangat terlindung sehingga kalau mamanya dikasih obat sekarang itu mungkin akan perlu waktu untuk bisa nyampe ke otak dan setelah nyampe untuk bisa membuat perubahan di otak itu akan perlu waktu gitu sehingga makanya kenapa obat itu harus teratur gitu. Nah, ini kalau secara garis besarnya ya secara garis besarnya memang ada yang namanya farmakoterapi yang tadi dengan obat. Terus habis itu ada juga psikoterapi ya psikoterapi yang salah satu yang kita sharing ya Mbak Vena ya kita sharing ngerjainnya gitu. Jadi psikoterapi ini eh kalau ada yang bilang ngapain sih psikoterapi ngobrol orang ngobrol-ngobrol doang gitu. Terapinya cuma ditanya-tanya. Oh cuma ditanya-tanya, cuma disuruh-suruh Iya, dikasih PR gitu loh. betul.
Ya, PR itulah apa cara kita mengubah kebiasaan seseorang. PR itulah apa cara cara membuat ada pola kehidupan yang kurang bagus yang ada sebelumnya itu biar berubah gitu. Nah, kadang-kadang emang namanya mau berubah itu kan artinya kita memang harus keluar dari zona nyaman ya, suka nggak Betul. suka ya. Dan terkait tadi kita cari diagnosis itu bisa jadi orang kemana-mana cari diagnosis itu karena nggak mau keluar dari zona nyaman dengan mengambil terapi gitu. Karena terapi itu ya itu tadi Butuh effort ya, butuh butuh usaha effort, yang butuh keras. effort dan kadang-kadang dikasih PR, harus Mm-mm. ada tugas, harus ada hal yang dipenuhi dan nggak bisa kan kalau kita doang kan. Maksudnya Iya, dari kliennya atau dari pasiennya kan juga harus ada effortnya gitu. Itu kadang-kadang too much demand ya, tuntutan yang iya. terlalu banyak kalau harus keluar dari zona nyaman sebanyak itu akhirnya nggak mau aku cari diagnosis lain aja gitu biar Mm-mm. mungkin kali aja kalau diagnosisnya lain bisa ada caranya yang lebih gampang buat ngatasinnya gitu ya Mm. kadang mungkin bisa kadang tapi belum tentu juga gitu. Akhirnya juga bisa memperparah ya dok ya Memperparah kondisinya karena kalau banyak seperti delay itu. itu karena kelamaan ditunda terapinya Mm. terus ya itu kita terlalu banyak menghabiskan hidup dalam tanda tanya gitu kan juga nggak Oke. enak juga Iya gitu. betul, kadang cuma Heeh. penasaran kok kenapa ya aku kok gini gitu, Mm-mm. tapi kita tidak melakukan langkah apapun juga Mm-mm. nggak akan ada Mm-mm. perubahan. Tapi Mm-mm. kadang juga ada apa sih dok dampaknya kalau misalnya kita udah tahu nih diagnosis kita apa gitu, sudah Mm-mm. valid dari dokter gitu, tapi kita nggak mau melakukan terapi, nggak mau lah aku di terapi, aku nggak mau minum obat, biasanya kayak gitu. Mm-mm. Aku Mm-mm. takut nanti ketergantungan obat gitu. Mm-mm. Terus aku Mm-mm. juga nggak mau tuh psikoterapi, nanti aku kayak pasti udah ada hal-hal yang dipikirkan gitu ya. Mm-mm. Itu dampaknya ketika kita Nanti aku tidak mau. dihipnosis terus aku lupa semuanya gitu Ya, kan kadang-kadang ya. nanti aku ditanyain Heeh. rahasia gitu. Kadang terus apa ya dok dampaknya kalau Heeh. misalnya kita itu sudah tahu bahwa kita sedang tidak baik-baik aja, tapi kita Mm-mm. nggak mau melakukan untuk terapi atau usaha untuk gimana sih caranya keluar dari situ gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kira-kira dampak untuk kehidupan kita apa dok? Ya pastinya kualitas hidup menurun ya. Kalau Oke. umpamanya kita emang sudah tahu ada masalah dan nggak kita tangani, pastinya kualitas hidup kita menurun gitu. Dan tadi kan ada yang namanya farmakoterapi, ada yang namanya psikoterapi. Dan farmakoterapi ini pun kalau umpamanya ada yang khusus untuk masalah kejiwaannya aja, ada juga yang kalau memang oh ini kok kayaknya berhubungan eh, sama penyakit yang lain nih. Misalnya pada orang yang memiliki penyakit kronis seperti misalnya hipertensi atau mungkin diabetes itu pada sebagian yang sangat kecil ya saya ini nggak bilang banyak tapi ada kadang-kadang efek samping obat itu bisa bikin kita depresi gitu obat Hmm. tertentu ada obat tertentu yang bikin kita jadi lebih gampang cemas gitu kalau kita Mm-mm. mengkonsumsinya dalam waktu lama nah kalau ada kayak gitu kan ya udah berarti perlu ditangani ditanganinya adalah apakah kita perlu sesuaikan dosis obatnya atau gimana dan itu terkait sama terapi yang kita kolaborasi sama teman sejawat lain nih yang memberikan pengobatan itu gitu. Nah, selain dikasih obat ini tadi kan juga ada psikoterapi. Eh, kita kan nggak mungkin ngasih terapi kalau nggak ada indikasi ya. Betul. Heeh. Yang artinya kalau kita ngasih obat dan seperti yang saya bilang tadi obat-obatannya itu memang dirancang untuk dikonsumsi dalam jangka waktu lama gitu. Jadi kalau umpamanya kita kalau kayak kita batuk pilek kan mungkin aku minum obat panas 3 hari udah selesai nih panasku gitu. Ya karena emang mekanisme obatnya seperti itu gitu. Tapi kalau obat-obat untuk benerin otak itu nggak bisa semudah itu. Memang biasanya akan dikonsumsi dalam waktu sekian bulan minimal gitu. Sekian bulan minimal. Kemudian habis itu untuk menghentikannya kadang-kadang memang kita nggak bisa langsung stop harus bertahap dulu menghentikannya makanya itu durasinya lama. Nah kalau emang seseorang itu masih membutuhkan obat dan masih dikasih obat Mm-mm. gitu ya itu namanya bukan ketergantungan gitu. Kalau dokternya yang ngasih dan dokternya ngasih ini berdasarkan memang berdasarkan hasil pemeriksaan ya bukan bukan karena aku pengen ngasih ini tak kasih gitu. Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan ya berarti itu memang bukan ketergantungan, berarti memang kita melihat masih perlu gitu, memang masih perlu. Kalau ketergantungan itu kalau udah nggak perlu nih harusnya kita dari misalnya dari dokternya udah bilang udah ini nggak apa-apa di stop aja gitu, tapi nggak bisa, saya kalau nggak minum itu nggak enak kalau Mm-mm. nggak minum." Kalau kayak gitu itu baru itu mungkin namanya
yang ketergantungan ya gitu. Eh, kalau terus ini kaitannya tadi sama Mbak Vena bilang, oh nanti aku dibikin tidur, nanti aku Oh dibikin iya, lupa semua, kayak gitu-gitu. Eh, Apalagi kalau psikoterapi ya, psikoterapi kan seringnya kita akan lakukan pada pasien-pasien yang kompeten secara mental ya. betul. Kompeten secara mental itu artinya eh bisa membuat keputusan, oke, I'm taking this, oke, saya akan menjalani terapi ini, oke, saya enggak mau, saya pilih obat aja misalnya, atau saya pilih psikoterapi aja, saya enggak mau obat gitu. Kalau pada pasien-pasien yang memang, eh nah salah satu assessment kita ya, salah satu pemeriksaan kita kan adalah ngecek ini kompeten nggak orang untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, untuk orang-orang yang memang kita nilai kompeten, sebelum kita ngasih obat pun, bahkan kalau kita ngerekomendasiin itu pun, kita pasti akan akan tanyakan gitu. Eh, Kamu mau nggak minum ini? Psikoterapi juga sama. Sebelum memulai kan, kamu mau nggak ngerjain ini? Kalau nggak mau ngerjain ini, resikonya kayak gini gitu. Yang kita pikir paling bagus seperti ini. Kalau menurutmu gimana? Yang kamu mau ngerjain yang mana? Terus biasanya kita cari jalan tengah kan. Karena memang eh, jalan tengah yang sebisa mungkin bisa mengoptimalkan kondisinya pasien tentu saja. Karena emang bisa aja kita punya bayangan bahwa, oh, menurutku yang paling bagus buat pasiennya tuh kayak gini gitu. Tapi ternyata pasiennya mungkin setelah ngerjain gitu, oh kok ternyata nggak bisa nih, setelah oh kok ini nggak cocok sama aku, ya kita akan sesuaikan lagi pasti. Namanya terapi itu adalah proses kolaborasi, dan namanya kolaborasi nggak boleh ada yang egois gitu. Jadi Betul. dan harus apa ya istilahnya, selain nggak egois, saling apa ya istilahnya, saling saling mendukung gitu ya, saling mendukung. Jadi kita dokter berusaha mendukung pasien, pasien juga berusaha mengikuti kita, tapi dengan tetap punya hak untuk menyuarakan pendapatnya, menyuarakan bahwa oh saya pengennya gini-gini, ini nggak cocok gitu-gitu, itu boleh aja gitu. Betul. Heeh. Berarti mereka tetap punya hak ya dok untuk ngomong dulu saya rasanya kayak nggak cocok nih sama Mm-mm, obat ini mm-mm, gitu, atau mm-mm, mungkin ke waktu psikoterapi sama psikiater atau sama psikolog juga mm-mm, saya waktu ngejalanin itu rasanya nggak nyaman, atau mm-mm, ada mm-mm, nggak cara-cara yang lain yang mungkin lebih mm-mm, membuat saya lebih enak atau nyaman gitu tuh, mm-mm. pasien punya hak untuk Punya menyuarakan itu hak, ya. punya hak. Jadi memang ketika kita sudah di saatnya untuk ini dapat terapi nih, dapat Mm-mm, intervensi, mm-mm, tapi kita nggak mau, pasti dampaknya juga akan banyak. mm-mm, Dan di terapinya pun dokter selalu akan menyesuaikan dengan mm-mm. kebutuhan gitu. Jadi nggak perlu ada ketakutan entah overdosis lah, atau Benar. mungkin psikoterapi yang berujung nanti di hipnotis nanti Mm-mm, lupa mm-mm, semua, atau itu ya biasanya yang ditakutkan gitu ya kan dok. mm-mm, Nah tapi kadang juga nggak usah lah, aku nggak usah terapi, mending aku tangani sendiri mm-mm, aja gitu. mm-mm, Aku mau menangani ini sendiri, aku kan mm-mm, strong gitu ya dok ya. Tapi mm-mm. sejauh mana sih dok kita boleh untuk menangani ini sendiri gitu, Mm-mm. sebatas apa gitu? Boleh aja nangani sendiri itu boleh banget ya, boleh banget. eh Cuman jangan sampai itu bikin kita jadi tertunda lama gitu. Nah, makanya pentingnya kalau kita membuat keputusan, oke, tak tangani sendiri gitu. Yang penting adalah kita juga melakukan assessment atau melakukan istilahnya pemeriksaan yang benar terhadap diri kita sendiri gitu. Bahwa oh kekuatanku saat ini apa, oh kelemahanku saat ini apa. Berdasarkan yang seperti itu, oh kira-kira yang bisa aku lakukan seperti ini, yang aku nggak bisa lakukan seperti ini. Eh, Terus habis itu untuk hal-hal yang nggak bisa aku lakukan ini, aku nanti mengkompensasinya bagaimana gitu. Kalau kayaknya eh apa namanya, kok kayaknya aku nggak bisa ya mengkompensasi ini sendiri, ya mintalah bantuan gitu. Nggak usah eh kadang-kadang kan nanti kalau aku minta tolong nanti aku dianggap lemah gitu-gitu. Enggak gitu, jelas karena kita namanya manusia itu secara alami akan selalu butuh pertolongan orang lain ya kan, selalu jadi makhluk sosial juga gitu, nggak mungkin semuanya bisa kita kerjain sendiri gitu. Kalau mamanya emang oh ini kayaknya aku nggak bisa nih ngatasin sendiri gitu, ya minta tolong aja gitu. Terus ini kalau mungkin pada posisi posisi ketidaknyamanan yang nggak terlalu signifikan ya. Oke. Tapi kalau mamanya sudah ada jelas-jelas nih ada gejala, terus distressnya atau ketidaknyamanannya ada, disability-nya ada, dan kita mungkin udah nyobain nih, misalnya katakanlah, wah seminggu kok aku oke oke aku berusaha tanggal sendiri, kok nggak bisa ya, atau
Apalagi kalau sudah, wah aku sudah nggak bisa ya, aku nyobain cara ini deh, cara lain deh gitu. Aku nggak bisa juga, terus habis nyobain cara lain, kok nggak bisa juga. Kalau sudah berkali-kali itu nggak bisa gitu, minta tolong aja gitu, minta tolong aja. Karena kalau umpamanya kita sudah berkali-kali fail, berkali-kali gagal, itu biasanya kita juga karena mood jelek, judgement kita Mm-mm. terhadap kekuatan kita sendiri itu kadang-kadang juga nggak bagus udahan. Oke, bias gitu ya dok ya. Sudah bias dan sudah biasanya sudah lebih ke kayak mengikuti pengennya kita aja, bukan baiknya kita gitu. Jadi kalau mamanya kayak gitu, mending minta tolong aja biar kita juga ada balik lagi kita gunakan prinsip kalau ada orang lain yang bisa kan kenapa harus saya pikirin sendiri kan Iya, gitu. prinsip yang harus dipegang gitu ya dok ya. Ya. Termasuk untuk diri sendiri gitu. Kalau emang butuh bantuan ya udah cari aja bantuan gitu ya. Boleh mengatasi sendiri, tapi ya itu harus tahu sebatas mana kita Benar. mampu gitu berarti ya dok ya. Kalau emang nggak mampu ya nggak usah dikuat-kuatin gitu. Heeh. Akan selalu ada orang kok yang mau menolong kita Iya. gitu. Heeh. Dan jangan sampai kita udah nggak ada yang istilahnya nggak mampu untuk minta tolong ya mungkin. Benar, itu yang kita takutin banget kayak Mm-mm. gitu kan sampai energi buat minta tolong aja Ya. sudah sampai nggak ada gitu. Jadi selama kita Mm-mm. kepikiran ada awareness kayak, oh kayaknya aku butuh bantuan ya, itu berarti Mm-mm. udah harus langsung ya Iya, cari sebaiknya bantuan gitu aja kayak aja gitu. gitu. Heeh. Jangan menunggu sampai nggak ada energi untuk cari bantuan Heeh, baru heeh. cari. Dan kayak yang tadi Hmm, kita bilang juga ya bahwa di klinik psikiatri kan kita nggak cuma ngobatin aja gitu. Kita betul. akan ada deteksi dini, ada kita Mm-mm. nggak sakit pun boleh gitu, nggak Eh, boleh datang untuk misalnya kita pengen mengembangkan diri tapi kita nggak tahu gimana mengembangkannya, boleh ya, aja boleh gitu. untuk mengetahui, oh Mm, saya kok merasa ingin kenal sama diri saya sendiri gitu. Saya nggak mm-mm, ngerti nih, saya sebenarnya kelebihan saya itu apa, kekurangan saya itu mm-mm, apa gitu. Dan itu mm-mm, mengganggu saya gitu. Itu boleh gitu ya dok ya. boleh Terus yang aja gitu. udah nggak bisa tidur, udah nggak enak Oh, makan, oh. yang baru berangkat, Mm, tapi ketika kita merasa ingin lebih mencintai diri sendiri, bener. itu tuh sangat-sangat boleh kita untuk melakukan pemeriksaan Oh, oh, kondisi pemeriksaan jiwa atau jiwa mental kita kita. gitu ya. Terus Ya. tadi kan dok ada psikofarmaka ya terapinya ya. Mm, mm. Juga ada psikoterapi yang macam-macam tuh banyak jenis-jenis terapinya gitu ya. Skavena deh kayaknya. Gitu ya. Terus kenapa sih dok kok jadi terapinya itu ada macam-macam gitu? Apa Heeh. sepenting itu gitu? Mm, mm, mm. Ya karena jenis terapi ada macam-macam karena manusia ada macam-macam kan ya. Oke. Heeh, jadi kita sebagai orang yang sifatnya tugasnya adalah membantu orang untuk menjadi manusia yang seutuhnya gitu, ya kita pasti akan menyesuaikan untuk kebutuhan masing-masing manusia itu. Kita nggak akan pukul rata misalnya, oh aku bisanya ini, saya bisanya melakukan terapi ini, oh, ya udah semua tak terapi itu enggak gitu, karena kebutuhan kebutuhan tiap manusia akan berbeda. Bahkan misalnya ada namanya salah satu jenis psikoterapi namanya CBT misalnya Hmm. atau cognitive behavioral therapy gitu. Bahkan dalam satu cognitive behavioral therapy itu orang A, B, C, D sama-sama dapat cognitive behavioral therapy belum tentu yang dia dia kerjain itu Itu sama. tepat sama Iya. gitu. Bisa aja si A ini kognitif CBT-nya dalam bentuk oh ngatur menjadwalkan tidurnya. Si Mm-mm. B ini kognitif CBT-nya dalam bentuk eh, mencari alternatif pemikiran yang lebih positif Hmm. daripada pikiran yang jelek-jelek gitu misalnya. Si C ini beda lagi misalnya kaitannya sama mempertahankan perilaku biar olahraga rutin gitu Mm-mm. misalnya. Jadi bisa sangat berbeda bahkan dalam satu jenis terapi yang sama karena kita sangat mengapresiasi human gitu. Mm-mm. Kita tidak hanya melihat manusia itu sebagai suatu bentuk fisik manusia, tapi juga kita mempertimbangkan apa namanya isi pikirannya, kita mempertimbangkan apa yang dia rasakan, kita mempertimbangkan lingkungan sekitarnya itu kayak gimana gitu. Kita intinya kita berusaha mengoptimalkan kualitas manusia itu secara keseluruhan kan seperti itu. Termasuk juga yang tadi dibilang nggak usah nggak usah nunggu parah eh, baru datang ke klinik psikiatri. Nah, karena kita pengennya itu nggak cuman ngobatin, tapi juga kita pengen berkontribusi pada kualitas hidup gitu ya. Mm-mm. Ha. Kualitas hidup karena ini kaitannya kalau ngomong sama statistik ya. Nah, kalau kaitannya sama ngomong statistik, eh mental health itu kan nggak kelihatan ya. Banyak orang dengan masalah kejiwaan Iya. itu bentuknya udah Mm-mm. kayak kalau kalau mungkin main-main lewat polis psikiatri nih, lah ke klinik psikiatri nih. eh Lewat klinik psikiatri itu
Atau mungkin belum di klinik psikiatri, di bagian pendaftaran dokter Subandi aja. Belum tentu loh Anda lewat sana dan bisa langsung bisa tahu bahwa oh yang ini nih pasti pasien psikiatri, pasti pasti pasien gangguan jiwa tuh. Banyak kan yang nggak bakal kelihatan sedang mengalami gangguan jiwa itu gitu. Banyak kan yang nggak bakal kelihatan. Nah, tapi kan meskipun itu nggak kelihatan, tapi secara statistik itu beban disability adjusted life years-nya atau hidup yang tidak dihabiskan secara produktif itu tinggi gitu. Oke. Beban itunya tinggi dan akhirnya karena hidup tidak dihabiskan secara produktif ya anggap hidup segan mati tak mau gitu ya jadinya. Karena hidup nggak produktif, akhirnya beban ekonominya akibat masalah kesehatan jiwa ini juga tinggi gitu. Dan yang belakangan juga dengan semakin berkembangnya teknologi untuk deteksi masalah fisik itu juga ilmunya juga jadi berkembang gitu. Ternyata selain beban beban ekonomi, beban gangguan jiwa ini juga ternyata menyebabkan kayak silent killer gitu loh. Oh Jadi iya. orang dengan gangguan jiwa itu ternyata angka harapan hidupnya itu lebih pendek dibandingkan orang-orang dengan yang tidak mengalami gangguan jiwa gitu. Eh apa entah dan biasanya lebih mudah juga mengalami penyakit kronis misalnya diabetes, hipertensi itu lebih banyak Rentan. terjadi pada orang yang dengan apa masalah kejiwaan gitu. Makanya kenapa pentingnya kita ngatasin masalah kejiwaan kesehatan jiwa ini ya nggak cuma buat kita sendiri aja tapi juga untuk negara secara keseluruhan orang sekitar kita juga. Ternyata dampaknya sekompleks itu Sekompleks ya, itu Dok ya. gitu. Jadi kayak apa ya? Ketika kita sakit, maksudnya sakit fisik itu, misalnya sakit jantung, terus penyebab misalnya orang sampai misalnya meninggal atau apa karena sakit jantung gitu tuh mungkin orang udah familiar gitu ya, Dok ya. Tapi kalau sampai ternyata sakit dalam kondisi kejiwaan pun juga menjadi silent killer gitu ya, Dok. Yang maksudnya ketika kita tidak tangani itu juga akan berdampak fatal gitu Pada ya. kesehatan kita juga Tidak bisa gitu. dibiarkan juga gitu. Bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk negara ternyata gitu ya, Dok ya. Oke, itu tadi yang menjadi gambaran yang mungkin cukup utuh ya, Dok ya. Mudah-mudahan ya. Jawaban gimana sih kesehatan mental zaman now itu Mm-mm. gitu. Jadi mungkin orang-orang kan menganggap kayak ya itu tadi generasi sekarang tuh dikit-dikit mental health, dikit-dikit kena mental gitu ya. Apakah memang gen Gen Z atau itu tuh Gen Z ya? Gen Z yang lebih lemah secara mental atau apa? Nah, ternyata kan memang tadi sudah dijelaskan dan sudah kita bahas gitu memang sangat kompleks sekali. Mungkin yang orang jadi berpikir, oh sekarang banyak jenis-jenis gangguan jiwa yang aneh-aneh yang baru-baru gitu. Padahal sebenarnya nggak baru. Cuman Dan sekarang juga memang eh, lebih open aja lebih distribusi open informasinya gitu lebih ya. bagus. Terus juga tuntutan-tuntutan hidup sekarang itu yang membuat zaman serba cepat, serba FOMO, dan juga yang memungkinkan kita nggak bisa istilahnya untuk duduk tenang memikirkan semuanya itu juga salah satu faktor gitu. Kenapa kok kesehatan mental zaman now ini itu bisa menjadi sekompleks itu gitu ya. Nah, itu tadi mungkin yang kita bahas bersama gitu ya, Dok ya. Eh, Sebelum nanti di kesimpulan dan kita ulas balik nih, mungkin adakah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau sobat sehat semua di Zoom, sobat Jengopos ini? Oh, ternyata sudah ada pertanyaan, Dok. Ini coba saya bacakan ya. Ini dari Pak Hadi Purwanto. Pak Hadi Purwanto, halo Pak, terima kasih pertanyaannya. Nih, gangguan jiwa karena faktor halusinasi, kerasukan jin, atau sosial ekonomi, dan lain-lain pasti berdampak pada kesehatan mental. Bagaimana mengetahui gejala dini dari faktor-faktor tersebut? Nah, mungkin mana Oke, nih, oke. Dok? Ya ini pertanyaan bagus ya karena biasanya kalau sudah sampai apa ada halusinasi terus habis gitu ada seperti kerasukan dan gejalanya sudah kelihatan banget nih. Ini biasanya terjadinya sebenarnya yang kelihatan itu sebenarnya kayak puncak gunung es dari sesuatu yang sudah terjadi lama ya. Nah, dan benar ini kalau pertanyaannya gimana sih gejala dini dari faktor-faktor tersebut itu? Ah, kalau yang paling gampang sih sebenarnya pola tidur ya yang sering jadi tanda awal. Dari pola tidurnya ya, Yang Dok? tanda awal. Kalau umpamanya, oh kok kayaknya sudah tidurnya sering terganggu atau apa kok lebih susah untuk jatuh tertidur, itu biasanya tanda-tanda awal
kita mungkin perlu segera memeriksakan diri itu. Jadi kalau pola tidur kita berubah atau yang hal lain yang bisa kita cermati dan langsung kerasa itu adalah, loh aku biasanya makan gini enak, sekarang kok jadi males ya makan ya gitu. Itu salah satu tanda-tanda awal. Hal lain yang kalau umpamanya kita konteksnya kita sebagai orang lain dan pengen mendeteksi dini gitu, kemungkinan orang yang mengalami gangguan jiwa, eh, lihatlah apa, ada menarik diri nggak? Oke. Menarik diri. Misalnya gini, kalau konteksnya sekarang ada medsos ya, oh ini orang biasanya sehari nyetatus sampai 10 kali gitu. Sampai Oh kayak sekarang, jantan gitu ya. udah apa kalau dilihat di update juga sampai yang kecil-kecil gitu, sama saking seringnya nyetatus gitu ya. Eh, Loh, kok ini sudah 3 hari nggak ada statusnya ini? Oh, Tanyakanlah gitu, carilah tanyakanlah. kabarnya gitu ya, Dok, ya. Tanyakanlah kabarnya gitu kalau umpamanya kayak gitu. Terus kalau konteksnya guru di sekolah gitu, ada muridnya yang, loh ini hari ini nggak masuk, besok masuk, terus habis itu entaran lagi, loh kok nggak masuk lagi, terus habis itu bentar lagi, loh kok nggak masuk lagi, ada muridnya yang sering bolos nggak, itu kayak gitu. Itu tanda-tanda awal juga. Terus di kantor juga kayak gitu, di tempat kerja juga kayak gitu. Kalau mamanya kok ini pegawai masuk nggak, atau hal lain, ini nggak konsen. Nggak konsen, jadi misalnya nggak konsen atau gampang lupa, dikasih tahu nanti gini ya, ini kerjain gini gini gini, oh ya oke gitu, biasanya ditanya lagi udah dikerjain belum, hah apa ya gitu. Kalau maunya sudah sering terjadi, nggak ada salahnya tuh diperiksain gitu. Atau mungkin apa, nggak konsen misalnya, biasanya kalau kalau kaitannya sama orang kantor ya, biasanya saya ngerjain dokumen kayak gini sejam selesai. Ini semalaman sudah saya kerjain kok masih belum selesai juga gitu. Itu mungkin perlu dipertimbangkan, periksa gitu. Dan kaitannya sama tadi gangguan jiwa ada banyak, nggak semuanya akan jadi parah ya. Iya. Nggak semuanya akan jadi parah. Ada yang sifatnya memang situasional aja dan perlu istilahnya kayak motivasi atau penanganan pada saat itu saja, habis itu selesai urusan. Tapi ada juga yang akan perlu lebih panjang, atau ada bahkan ada yang seumur hidup juga perlu. Itu nanti pasti tergantung assessment kita atau kita pemeriksaannya gimana dan nanti bagaimana keputusan terapinya. Oke. Kira-kira kayak itu, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan dari Pak Hadi Purwanto. Kemudian ternyata ada lagi, Dok, pertanyaannya. Kita langsung aja ya. Dari Pak Bintang Satya Pradipta. Nah, untuk orang dalam gangguan jiwa, apa bisa disembuhkan? Ini masih nyambung nih, Dok. Kemudian mengapa banyak ODGJ di jalanan dengan makanan yang tidak higienis tetap sehat? Wah, ini bagus kan nih, Dok, pertanyaannya. Iya, oke. Kenapa tuh, Dok? Kok Iya, bisa ya? ini terkait sama yang kita bilang tadi ya. Jadi memang gangguan jiwa balik lagi ada banyak macamnya, ada banyak, dan tiap kondisi itu punya prognosis ya, atau prognosis itu atau kayak kemungkinan kesembuhannya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata, kita tidak bisa menjawabnya dengan iya atau tidak saja gitu, tapi tergantung pada eh, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan sembuhnya itu, termasuk juga tadi diagnosisnya apa, kemudian perjalanan terapinya yang memungkinkan apa, kayak gitu-gitu. Kemudian mengapa banyak ODGJ di jalanan dengan makanan yang tidak higienis tetap sehat gitu? Ya kan kelihatannya kan sehat. Kalau kalau diperiksa secara benar nih, diperiksa secara benar sama melalui pemeriksaan kesehatan, belum tentu juga itu sehat gitu. Bisa juga misalnya yang paling sering kalau umpamanya makannya nggak higienis, ya bisa aja ternyata kondisi ususnya kurang baik, atau mungkin Pencernaannya gitu ya. pencernaannya sebenarnya kurang baik, atau kayak oh ternyata meskipun nggak kelihatan ada masalah kesehatan, dicek labnya nih, oh ternyata ada nih tanda-tanda infeksinya gitu. Betul. Atau kalau kaitannya sama hygiene ya, kebersihan diri sendiri, bisa aja misalnya setelah dicek kulitnya, wow ini ternyata ada infeksi di bagian sini 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 sini, itu bisa aja gitu. Jadi ada baiknya kita mau memutuskan, oh ini, oh itu sehat, oh itu sakit, ya kita assessment dulu gitu, kita pemeriksaan dulu gitu untuk bisa menyimpulkan itu. Oke, jadi yang kelihatannya ODGJ di jalan itu loh makan yang makan maksudnya nggak higienis aja sehat, itu sebenarnya hanya asumsi kita gitu ya, Dok ya. Belum tentu. Asumsi kita yang melihat
oh ternyata dia sehat atau enggak. Padahal belum tentu juga kalau dilakukan Mm-mm. pemeriksaan ya sudah pasti Pasti mungkin. sehat gitu. Heeh. Oke, adakah lagi pertanyaannya? Coba kita lihat. Oh, ternyata ada nih dari Mas Raidivan. Heeh. Oke, fenomena yang berkembang saat ini adalah peningkatan perkembangan dan bertambahnya homoseksuality. Mm-mm. Banyak yang menganggap bahwa homoseksuality atau LGBT adalah salah satu cara mengekspresikan seksualitas. Mm-mm. Namun di sisi lain banyak juga orang yang termasuk psikiater atau psikolog yang menganggap hal tersebut adalah bentuk mental disorder Mm-mm. maupun penyimpangan seksual. Nah, kalau menurut dokter, ini Mm-mm. bagaimana terkait dengan fenomena satu ini? Mm-mm. Ya, kalau saya nggak boleh ngomongnya kalau menurut saya itu nggak boleh ya, karena apa kita harus ngomongnya sebagai praktisi, sebagai apalagi saya juga kebetulan jadi dosen ya, harus berdasarkan ilmiah gitu, berdasarkan Betul. ilmiah dan berdasarkan teori ada teorinya gitu. Eh ini memang faktor yang topik yang apa namanya Sensitif ya, Dok ya? satu sensitif Mm-mm. dan eh, perkembangan diagnosisnya itu juga mengikuti perkembangan Zaman. zaman, perkembangan norma, pola norma di masyarakat gitu. Jadi memang berubah-ubah ya terkait sexuality ini dan kalau saya bilang berdasarkan keilmuan ya, kalau saya bilang berdasarkan keilmuan, memang yang jadi kan kita punya punya patokan nih dalam menyusun kayak ada bukunya gitu loh, ada buku panduannya menyusun diagnosis itu. Nah, dari buku panduan-panduan yang lama, memang ini dianggap sebagai suatu kelainan gitu. Tapi seiring perkembangan zaman, karena kita pegangnya tadi konsepnya adalah gejala distress disability, itu kalau mamanya homoseksualitas ini tidak menyebabkan apa perilaku yang bermasalah, cara emosi yang bermasalah, cara berpikir yang bermasalah, tidak ada distress, tidak ada disability, kita tidak mendiagnosis itu. Gitu. Kita tidak mendiagnosis itu sebagai suatu kelainan gitu. Tapi kalau mamanya itu menyebabkan perilaku yang bermasalah atau menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan, ada namanya diagnosisnya itu gangguan perkembangan seksual ego distonik. Ego Hmm. distonik ini itu menunjukkan sesuatu yang ada yang miss gitu, yang nggak pas gitu. Jadi misalnya saat seseorang yang orientasinya homoseksual, tapi dia merasa nggak nyaman dengan orientasinya itu dan merasa terganggu dengan itu yang terdiagnosis. Tapi saat seseorang itu merasa nyaman dan dia bisa mengikuti pola yang ada di sekitarnya gitu, pola lingkungan sekitarnya, artinya nggak dia jadi melanggar norma-norma, apa nggak dia jadi melakukan perilaku-perilaku yang apa istilahnya membahayakan dirinya sendiri, misalnya kalau yang homoseksual ini nggak selalu terjadi tapi eh, ada kadang-kadang selentingan yang saya dengar akhirnya ganti-ganti partner gitu karena nggak bakal Hmm. hamil ini nggak bakal jadi anak ini gitu. Oh. Ada yang sempat apa saya dengar tuh seperti itu kan juga perilaku yang berbahaya gitu itu juga perilaku yang berbahaya jadi kalau kayak gitu ya itu berarti perlu kita diagnosis sebagai suatu masalah gitu meskipun yang salah itu tidak semata-mata di orientasinya saja, tapi Dia cara mengekspresikan orientasinya itu gimana? yang salah Tuh, ya, heeh. Dok. Kalau berdasarkan teorinya sih kayak gitu. Kalau mamanya homoseksual terus habis gitu, ya itu tadi misalnya gonta-ganti pasangan dan akhirnya melakukan sesuatu yang membahayakan Membahayakan. dirinya sendiri gitu, ya itu akan jadi kan perlu kita intervensi Mm-mm. intinya kayak gitu sih. Oke. Oke, itu tadi bahasan pertanyaan dari Mas Raidivan. Semoga Mm. terjawab ya. Sudah sangat jelas sekali Dokter Inke menjelaskan. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Lia, Puskesmas Geladak Pakem ya. Wah, selamat siang Mbak Lia. Terima kasih sudah bertanya. Ini Ini tanya, apa jangan-jangan harusnya ditanya di grup kesehatan jiwa aja iya. ini. Ini Mbak Lia PJ Casual ya. Jangan. Ini pertanyaannya gini, Dok. Ini banyak ibu baru melahirkan terkena baby blues. Nah, tidak sedikit juga melakukan kriminal seperti menganiaya bayinya dan sampai nekat membakar atau membunuh suaminya. Apakah baby blues itu termasuk gangguan jiwa? Terima kasih, Dok. Nah, ini mungkin kasusnya juga hangat ya, Dok. Sering banget terjadi gitu. Salah Beberapa satu kali ya kita hari ini ya kita baca kayaknya. di sosial media atau di berita itu banyak banget kasus baby Mm-mm. blues yang
berdampak fatal gitu dok. Benar-benar. Gimana sih dok bahasa terkait baby blues itu? Oke, oke. Jadi apa namanya baby blues ini balik lagi kita pokoknya kalau ada gejala distress disability, iya itu jawabannya adalah gangguan jiwa. Nah, dan kalau umpamanya konsepnya sih kalau yang kita tahu, kalau yang terkait masalah masalah kejiwaan yang terkait melahirkan itu at least ada tiga ya, setidaknya ada tiga yang kita mungkin perlu tahu dan bedakan gitu. Yang pertama adalah baby blues itu sendiri, yang kedua mungkin depresi namanya depresi postpartum atau depresi pasca persalinan, yang ketiga adalah psikosis postpartum. Nah, mungkin orang semua ngertinya oh ini baby blues ini. Enggak semuanya itu baby blues gitu. Baby blues itu ditunjukkan dengan perasaan tidak nyaman, terkait jadi ibu nih ya, terkait jadi ibu. Tapi biasanya baby blues ini lebih ke kayak fenomena penyesuaian gitu loh, dari yang sebelumnya hamil, terus habis itu sekarang jadi ngurus anak, yang sebelumnya fokus ngurusin badannya sendiri, gimana caranya jalan yang enak nih gitu, terus fokusnya sudah badannya masih hormonnya naik turun, terus habis gitu masih harus ngurus anaknya, itulah baby blues gitu. Tapi kalau baby blues ini karena kaitannya sama penyesuaian, kalau kayaknya udah nih udah 1-2 minggu udah bisa nih, udah tahu nih aku gimana harus ngurusin anakku, dia biasanya akan hilang sendiri gitu. Nah, akan hilang sendiri dan dengan dukungan sosial dari orang sekitarnya dia sudah akan hilang sendiri gitu. Beda dengan kalau perasaan ketidaknyamanannya itu memanjang dan eh, semakin bertambah dengan wah ini aku kalau gini terus berarti aku nggak bisa nih jadi ibu, aku nggak mampu nih jadi ibu, aku apa mati aja ya. Soalnya kalau aku kayak gini terus kasihan anak eh, aku kok nggak bisa ya mengasuh anakku dengan baik. Pokoknya ada rasa bersalah, terus habis gitu ada apa merasa putus asa, merasa pesimis kayak gitu, dan itu menetap terus-menerus, itu akan berlanjut menjadi yang namanya depresi postpartum. Heeh. Depresi postpartum terus jadi sering nangis, jadi sedih gitu-gitu. Itu jadinya depresi postpartum. eh ini kalau kondisi depresi postpartum ini yang mulai harus banget dibawa ke layanan kesehatan, entah ke psikiatri atau ke psikolog gitu ya. Ini perlu ditanganin banget nih. Kalau mamanya pada kondisi lain yang lebih berat, ini yang seperti yang dibilang ini ya. Jadi misalnya karena kan namanya orang hamil, melahirkan, terus habis gitu proses menyusui, itu kan hormonnya perubahannya sangat signifikan ya. Sangat signifikan sehingga kalau umpamanya perubahan signifikan itu berdampak ke otak, muncullah bisa terjadi kalau yang namanya psikosis postpartum. Akhirnya eh, karena itu muncullah misalnya halusinasi, bahwa ada pemikiran halusinasi, dengar suara-suara gini. Suara-suaranya terus habis itu ngomongnya, kamu tuh anakmu ini anak titisan iblis, harus mbok bunuh, kalau enggak keluargamu semua nggak selamat gitu. Misalnya kayak gitu. Ada bisikan seperti itu. Nah, itu namanya psikosis postpartum. Eh, Balik lagi tanda-tanda awal susah tidur, ngomongnya mulai mulai kok mana-mana ini ngomongnya, segera bawa ibu hamil tersebut, bukan ibu hamil, ibu baru melahirkan tersebut untuk ke layanan kesehatan biar segera ditangani dan nggak sampai melakukan hal-hal yang membahayakan. Membahayakan, ya betul banget ya. Jadi yang disampaikan dokter Indah, jadi nggak semuanya masalah yang, maksudnya masalah kejiwaan ibu setelah melahirkan itu bisa disebut baby blues ya dok ya. Karena itu ternyata ada rangkaiannya, ada tingkatannya gitu. Kalau sebelum 2 minggu pertama pasca melahirkan itu mungkin masih bisa Kalau yang masih disebut awal-awal baby itu baby blues. blues Dan biasanya. ketika dia sudah bisa menyesuaikan dengan peran barunya, mungkin kondisi hormonalnya udah mulai stabil ya, itu sudah bukan termasuk baby blues gitu ya dok ya. Tapi kalau itu berdampak panjang atau dirasa semakin berat gitu, bisa jadi menjadi depresi Depresi postpartum postpartum, atau benar. bahkan menjadi psikosis. Psikosis. Psikosis postpartum itu yang sangat urgent sekali perlu untuk mendapatkan penanganan. Dan juga mungkin sekalian mumpung kita ketemu sama orang juga baiknya kita memberikan support ya Iya dok ya, benar. support Jangan untuk sampai dijulitin. iya, ibu hamil. Mungkin kalau di sini ada tetangganya atau mungkin saudaranya atau bahkan dirinya sendiri gitu eh, datang ke orang yang habis melahirkan tuh, alangkah baiknya kita memberikan support-support yang membangun, yang membuat dia merasa tenang gitu ya. Dan, Benar, benar. "Oh, anaknya kurus banget Oh, dia. Oh, oh. ini ternyata lahirnya sesar ya. Oh, Heeh. belum menjadi ibu sebenarnya seutuhnya gitu. Heeh. Misalnya kok minumnya Support. supaya nah, itu mungkin
Kita juga sekalian titip ya sama semua sobat sehat yang saling saling menguatkan. bahwa saling menguatkan sesama ibu gitu ya. Atau mungkin bapak-bapak juga yang ada di sini yang istrinya itu bisa diberikan support sosial yang kuat gitu untuk ibu-ibu yang pasca melahirkan karena memang dalam situasi rentan karena tadi pengaruh hormonal dan lain sebagainya. Gitu. Oke, apakah sudah selesai? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, ada lagi ya pertanyaannya dari Pak. Ada lagi? Ini ya. Oke. Lagi pertanyaan dari Pak Hadi Purwanto, penyakit hati yang disebutkan dalam agama seperti iri, dengki, sombong, hasut, dan jiwa dan lainnya termasuk gangguan jiwa atau gangguan mental. Gimana dok? Ini terkait juga dengan hal-hal penyakit hati yang disebutkan dalam agama gitu. Oh, ya balik lagi prinsipnya gejala distress disability. Kalau ada gejala aja, seperti ada iri hati, ada dengki, ada sombong, ada hasut, terserah gitu. Tapi misalnya saya iri, tapi saya simpen aja sendiri, saya nggak menunjukkan saya misalnya saya iri nih sama Mbak Vena gitu kok. Misalnya Badannya lebih besar gitu. Nggak, misalnya saya iri sama Mbak Vena gara-gara wah Mbak Vena kulitnya lebih glowing nih dibandingkan saya gitu. Eh ya udah kalau saya simpen-simpen sendiri aja terus istilahnya mungkin saya komen ke Mbak Vena dengan cara yang nggak julid gitu. Berarti kan saya nggak ada distress, nggak ada disability. Terus habis itu saya tetap masuk melakukan pelayanan seperti biasa gitu. Ya berarti saya nggak ada disability kan karena saya bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau misalnya saya iri nih sama Mbak Vena, saking irinya sama kulitnya Mbak Vena yang glowing, terus setiap aku melihat orang glowing, aku nggak mau keluar rumah deh jadinya gitu. Kalau itu kan berarti sudah ada disability untuk berfungsi sehari-hari. Ya berarti saya gangguan jiwa kalau saya kayak gitu gitu. Balik lagi distress disability gitu. Tanya gejala aja. Berarti harus benar di ini ya untuk membedakan mana sih ini udah gangguan mental atau gangguan jiwa kah atau belum. Lihat 3 yang tadi selalu diulang-ulang oleh Dokter Inka, ada 3 hal yaitu gejala, distress, sama disability. Selama itu tidak memenuhi ya itu mungkin masih gejala aja gitu ya Dok. Ya kayak sombong juga ya. Misalnya sombongnya cuman ini aja. Saya lihat muka saya di sini, ih gila cantik banget gitu. Tapi ya udah di situ aja gitu. Ya. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak. Kecuali kalau misalnya, aduh kita pengumuman gitu di masjid gitu, tapi ini cantik banget ya. Itu mungkin ada pertanyaan ya Dok. Hal-hal disability tadi. Iya. Kayak gitu. Masih ada lagi pertanyaannya Dok dari Ibu Suli. Bagaimana dengan orang yang gampang kesurupan Dok atau indigo? Apakah itu termasuk gangguan jiwa nih? Pertanyaannya banyak ya. Terkait dengan apa ya kesurupan atau indigo nih? Ya ini balik lagi indigo ini sebenarnya kalau secara saintifik kan nggak ada di ilmu kita gitu. Itu suatu fenomena, suatu ada di masyarakat gitu, tapi tidak dibahas sebagai suatu masalah gangguan jiwa. Kalau yang paling deket konsep yang paling deket sama indigo di psikiatri itu ada yang namanya BLIPS, singkatannya BLIPS, Brief Limited Intermittent Psychotic Symptom gitu. Jadi gejala gejala psikosis atau gejala perilaku mungkin dalam bentuk perilaku aneh atau gejala dalam bentuk bisa ngelihat penampakan atau pokoknya gejala-gejala yang kayak menunjukkan nggak kayak realita biasanya tapi yang sifatnya singkat atau brief, limited atau terbatas dalam waktu tertentu, kemudian intermittent itu hilang timbul gitu. Nah, blips itu merupakan salah satu faktor resiko untuk gangguan jiwa. Faktor resiko dia merupakan salah satu yang disebut sebagai suatu bagian yang disebut sebagai at-risk mental state. At-risk mental state ini kalau konsepnya paling deket sama istilahnya di Indonesia adalah ODMK. Jadi kalau orang yang gampang kesurupan, artinya kan kalau pas dia lagi posisi nggak kesurupan, oke ya biasa ya. Atau indigo juga kadang bisa lihat, kadang enggak gitu misalnya. Itu yang paling dekat konsepnya adalah blips itu. Jadi orang-orang yang kalau sejauh yang saya bisa pahami dari keilmuan saya ini adalah risiko gitu ya.
Tapi kalau umpamanya bisa istilahnya bisa dibina, bisa diatasi kapasitasnya sendiri sehingga tidak sampai menyebabkan distress dan disability, ya ini bukan gangguan jiwa gitu, tapi lebih ke resiko itu tadi. Jadi fenomena kesurupan atau indigo itu mungkin secara saintifik tidak ada secara Literaturnya. jelas literaturnya gitu ya, karena kan kita base-nya adalah ilmiah gitu ya dok ya. Tapi memang ada yang mendekati yang tadi dokter Inka sebut sebagai belief. Tapi orang dengan kecenderungan mudah kesurupan dan indigo ini salah satu bentuk ODMK, ODMK, di mana benar. dia juga beresiko. Tapi misalnya punya kerabat ataupun Hmm. diri kita sendiri gitu yang sering mengalami seperti ini, berarti ada awareness untuk boleh tuh periksa ya. Boleh Pak. Oke. Nah, semoga terjawab dari pertanyaan Ibu Sulis. Apakah masih ada pertanyaan lagi ini? Banyak ya ternyata. Dokter, bagaimana bila terjadi Oke. kehamilan pada pasien dengan gangguan jiwa? Apakah seluruh obat antidepresi yang dikonsumsi berpengaruh pada pertumbuhan janin? Nah, ini pasti jadi concernnya ibu-ibu dok. Gimana ya? Benar. Ya, ada baiknya ini satu kalau mamanya ada kejadian kayak gini ya. Jadi misalnya ada orang gangguan jiwa. Ini kebetulan juga pasien kita ada nih yang lagi terjadi banget nih sekarang. Pasiennya gangguan jiwa, terus habis itu karena dia hamil, obatnya kita sesuaikan, terus habis itu kumat dong. Ya, ah, apa namanya? Apakah seluruh obat yang dikonsumsi berpengaruh pada pertumbuhan janin? Nah, eh, tergantung obatnya, dan kita tidak bisa punya data yang pasti. Oh, obat gini, ini pasti gini, karena penelitiannya itu emang nggak boleh namanya melakukan penelitian pada ibu hamil tentang obat-obatan itu nggak boleh. Secara konsensus di seluruh dunia itu nggak boleh. Jadi kita nggak punya data. Nah, data yang bisa kita dapat adalah dari data yang udah kejadian, udah kadung kejadian gitu. Eh, dan obat itu macam-macam ya. Jadi obat kita ada kalau umpamanya kayak tadi dibilang antidepresi ya. Antidepresan ini adalah untuk mengatasi depresi. Ada juga antipsikotik. Nah, kalau antidepresan ini kalau berdasarkan studinya banyak kan enggak, banyak kan relatif aman untuk apa namanya kehamilan gitu. Tapi ada juga obat golongan lain yaitu misalnya anti antipsikotik itu bisa yang tertentu ya, nggak semua juga. Ada obat-obat tertentu yang bikin kalau itu dikonsumsi banyak di trimester 3, bikin janinnya itu kalau pas lahir jadi kayak gampang lemes gitu. Gampang lemes, jadi kayak letoy gitu, jadi terlalu banyak tidurnya. Ada yang seperti itu. Ada juga obat-obatan tertentu yang kaitannya sama penstabil mood atau mood stabilizer. Eh, ini juga obat-obat ini juga kadang-kadang diberikan pada orang yang mengalami epilepsi atau sering kejang. Itu di trimester pertama, kalau minum obat itu ada resiko yang lebih tinggi untuk mengalami yang namanya eh, apa ya, gangguan saraf pada kita istilahnya adalah neural tube defect. Jadi ada apa, kantong saraf itu kan ada pembungkusnya ya. Saraf itu ada pembungkusnya dan harus ada penutupnya. Itu nutupnya itu nggak bisa sempurna gitu. Nah, jadi perlindungan terhadap sarafnya itu nggak sempurna dan akhirnya lebih resiko cedera, lebih resiko bermasalah kayak gitu-gitu. Itu itu dia efeknya di trimester 1. Makanya eh jadi apa ya? Kalau memang udah kadung udah udah kadung berobat terus habis itu baru ketahuan belakangan kalau hamil, ya biasanya yang kita lakukan memang evaluasi lagi dosis pengobatannya, jenis obatnya, kita cari yang berdasarkan riset itu paling aman apa gitu, dan kita kasih dosis seminimal mungkin yang bisa mengontrol gejala seperti itu. Makanya pada pasien kadang-kadang gini juga, pada pasien-pasien yang kondisinya udah membaik terus habis gitu, dok saya boleh nikah nggak gitu. Ada yang kadang-kadang mulai menanyakan kayak gitu dan dia masih menggunakan obat-obat yang itu tadi berpotensi untuk menyebabkan kelainan pada janin di trimester 1 gitu. Ya, kita akan biasanya yang kita lakukan adalah kita akan lebih intens ngajarin
psikoterapinya gitu, skillnya untuk keharian untuk mencegah kekambuhannya, biar dosis obatnya itu cepat cepat bisa kita turunkan. Kalau perlu malah bisa lepas. Baru habis gitu, oke, kamu nggak apa-apa hamil gitu, nggak apa-apa kamu nikah, nggak apa-apa kamu hamil gitu. Eh, jadi itu biasanya kita juga sampaikan ke pasien gitu. Kamu untuk orang-orang yang menerima obat beresiko pada trimester 1 gitu, kita bilang kamu kalau mau nikah jangan sampai kamu nikah nggak ngasih tahu saya ya. Bukan karena saya apa Ingin diundang. ingin diundang, nggak mau. Kita, saya FOMO gitu nggak mau udah melewatkan pernikahan orang lain, nggak gitu. Karena kemungkinan kalau nikah apalagi terus nggak diprogram untuk pending dulu hamilnya gitu, ya itu tadi dampaknya bisa ke janin gitu. Tapi eh, selektif lah intinya. Ada baiknya memang kalau merencanakan pernikahan, dokternya dikomunikasikan. Jadi biar kita sebagai psikiater, karena kita dokter ya, kita juga akan berkomunikasi dengan sejawat opsin atau dokter kandungannya untuk menyesuaikan pengobatannya kayak gitu. Jadi memang intinya sih yang di-highlight adalah harus betul-betul berkomunikasi dengan Baiknya dokter yang komunikasi. menangani ya. Dalam konteks ini kan orang yang sudah dengan gangguan jiwa dan kemudian hamil gitu ya dok. Jadi memang harus komunikasi intens dengan dokternya, termasuk mungkin perencanaan pernikahan dan punya anak gitu, agar bisa disesuaikan terapi obatnya gitu ya dok ya. Tapi yang mungkin masih akhirnya mau periksa jadi nggak berani. Nah, nggak perlu takut karena semuanya itu sudah penanganannya berdasarkan riset dan bukti dan pasti akan disesuaikan dengan kondisi pasien itu sendiri gitu. Jadi nggak perlu takut lah istilahnya gitu ya. Oke, sudah habis ya pertanyaannya. Ternyata masih ada. Oh ya masih ada. Oke, bagaimana langkah awal sebagai orang tua jika mengetahui ada perubahan mental yang ditunjukkan dengan perubahan perilaku pada putranya? Gimana nih Mbak Vena? Oh ya, Mbak Vena nih mungkin yang lebih lebih tahu nih. oke, bagaimana langkah awal sebagai orang tua gitu ya dok ya? Pasti sebagai orang tua tuh Rasa ya. merasa kok anak ini berubah gitu ya. Yang kemarin kayak nurut-nurut aja, kok mulai ada memberontak nih, kok ada laporan dari misalnya dari gurunya, kok Benar, yang biasanya gitu. kadang perilaku anak di rumah dan di sekolah itu berbeda gitu tuh kira-kira Benar apa banget. yang harus dilakukan orang tua? Mungkin yang langkah awal yang dilakukan orang tua adalah mungkin harus mengobservasi dulu dok, harus melihat dulu ya, ini kira-kira perubahan perilaku itu disebabkan karena apa? Karena setiap perilaku pasti ada tujuannya gitu, termasuk ketika perilaku itu berubah. Ketika setelah mengobservasi gitu tahu, oh ternyata anak ini berubah karena mungkin ada sesuatu misalnya dia tiba-tiba memberontak, nggak mau dikasih tahu orang tua, ternyata karena dia ada di sekolah mengalami bully misalnya, tapi yang dia nggak pernah sampaikan ke orang tuanya gitu. Ternyata kalau di rumah yang biasanya anteng, manut, atau misalnya enak diajak komunikasi, kok tiba-tiba menyendiri, atau lebih sensitif gitu ya. Oh ternyata di sekolah setelah ditelusur, oh ternyata dia menjadi korban bully tuh gitu. Nah yang pertama yang bisa dilakukan orang tua adalah observasi dulu semampunya, melihat kenapa sih ini anaknya ini kok Coba berubah cari gitu, gitu ya. bisa cari informasi sebanyak-banyaknya dan mencoba komunikasi dengan anaknya bila memungkinkan. Tapi kadang kalau anaknya dalam fase-fase remaja ya dok, Apalagi. sulit untuk diajak komunikasi, untuk apalagi kalau yang terbiasa untuk hubungan orang tuanya, anak orang tua itu tidak terlalu dekat, jadi tidak mudah untuk mengkomunikasikan apa sih anak yang sebenarnya dia alami, apa yang sebenarnya dia harapkan. Nah, itu sangat boleh untuk mencari bantuan profesional untuk dibantu melalui metode-metode khusus gitu ya dok. Gimana sih caranya mengetahui kenapa sih perubahan perilaku anak itu dan dilakukan penanganan gitu ya. Mungkin orang tua juga perlu untuk istilahnya lebih introspeksi juga. Apakah mungkin ini juga dok, kadang kalau anak, coba dilihat deh hubungan antara suami istri. Hubungan istrinya gimana? Ayah ibunya lagi bermasalah juga nggak? Kalau misalnya orang tuanya, oh iya ya, kita orang bapak ibunya ini lagi ada masalah nih. Wajar kalau anaknya tiba-tiba ada perubahan perilaku. Jadi itu juga perlu untuk istilahnya dilihat, oh ya dari sini gitu. Akhirnya sama-sama introspeksi dan tahu langkah selanjutnya bagaimana. Jadi untuk orang tua juga nggak perlu ketakutan untuk mengajak anaknya ke psikolog atau ke psikiater biar nanti anaknya dicap gila dok atau gitu. Nah itu daripada misalnya kita
nggak tahu apa yang Mm-mm. dialami anak ini atau dia nggak punya kemampuan untuk mengungkapkannya dan ternyata Mm-mm. kalau ada apa-apa ya lebih baik saya biar nggak kecolongan gitu Iya ya Dok benar ya. benar Tapi benar. yang bisa dilakukan juga gitu, cobalah Observasi. observasi dulu, komunikasi semampunya orang tua bisa Mm-mm. melakukan Mm-mm. gitu. Kalau udah nggak sanggup cari bantuan segera gitu. Iya. Kadang-kadang mungkin itu tadi ya kayak misalnya orang tua, oh ternyata bapak ibunya bermasalah atau bapak ibunya baik-baik aja nih. Tapi ternyata misalnya dia diajak main ke rumahnya saudaranya yang lihat, loh kok ada pola yang berbeda Ah, antara di iya rumahku sama betul di keluargaku dan betul. eh, naturalnya anak pada umur tertentu, misalnya remaja ya terutama ya, itu Hmm, adalah suka membanding-bandingkan dirinya sama orang lain gitu. betul. Kalau terus dia ngelihat loh kok kayaknya di situ harusnya kayak gini nih lebih enak nih. Terus habis itu akhirnya jadi yang sebelumnya nggak bermasalah kok jadi rewel gitu. Ya, kita perlu ajak ngomong gitu. Misalnya dia Mm-mm. bilangnya itu tuh soalnya lebih enak. Ya, kita mungkin kalau bisa anaknya bisa diajak ngomong yang kita jelaskan bahwa oh alasan kita seperti ini tuh karena begini begini Ah begini iya begini betul betul betul. gitu. Kalau yang di situ mungkin berbeda karena ini gitu. Kalau menurutmu terus kita ajak anak jadi teman diskusi kan. Kalau menurutmu apa kira-kira penjelasan kita masuk akal nggak sebagai orang tua gitu. Eh, jangan sampai kita cuma maunya jelasin aja. Kamu tuh sudah tak kasih tahu kayak gini loh Iya gitu. gitu. Saya Kayak kayak nggak ngerti-ngerti sih oh, gitu nggak ya macam ngerti itu ngerti ya. enggak gitu karena kitanya ngerasa sudah jelas belum tentu anaknya paham gitu karena Betul betul. karena ya pengalaman hidup kita terus habis gitu cara komunikasi kita Mm-mm. itu nggak sama dengan anak Ya gitu jangan kapasitas berpikir anak juga Heeh. sesuai dengan perkembangan Mm-mm, perkembangan mm-mm, gitu ya. mm-mm. Kadang orang tua juga yang merasa bahwa dia udah dikasih tahu tapi nggak Hmm, ngerti gitu. ya, Anak juga kadang membandingkan orang tuaku nggak sama seperti oh, orang tua oh, yang oh, lainnya oh. gitu. Jadi yang Ya, highlightnya yaitu tadi selain kok observasi, tanya komunikasi. anak komunikasi ya adalah jadikan anak jadi teman diskusi gitu Mm-mm, ya dok ya. mm-mm, Kasih mereka orang tua juga perlu mendengarkan tuh dari sisi mm-mm, anak mm-mm, itu seperti apa dan eh, untuk lebih berhati-hati untuk tidak selalu kayak mengkonfrontasi bahwa apa yang oh dipikirkan gitu. anak itu salah Oh, gitu oh, ya dok ya. oh. Coba didengarkan dulu, Mm-mm, dikasih apa ya, diberikanlah mereka ruang untuk menyampaikan apa yang mm-mm, mm-mm, mereka pikirkan gitu ya. mm. Ketika memang sudah bisa berkomunikasi. Itu sih mungkin masih ada pertanyaan lagi. Oke, dari Oke. Bu Eka Pipit Sulistiyowati dari Puskesmas Tempurjo. Oke. Bagaimana cara mengobati penyakit mental tanpa obat, Dok? Nah, Oke, ini balik lagi gangguan jiwanya yang mana dulu ya? iya. Kita harus melihat itunya dulu. Misalnya kalau yang diagnosis depresi ya bukan depresi yang istilah secara awam, tapi eh, diagnosis depresi kalau di nomenklatur kita kan ada ringan sedang berat tuh. Nah, yang ringan sedang ini sebenarnya nggak usah obat nggak apa-apa gitu. Bisa terapi lini pertamanya bahkan yang direkomendasikan itu memang bukan obat gitu. Tapi misalnya kurang dukungan sosialnya dioptimalkan. Misalnya dia depresi gara-gara kebiasaan sehari-harinya kurang baik, kebiasaan sehari-harinya diganti. Gitu bisa gitu. Tapi kalau mamanya pada kondisi-kondisi tertentu yang apa namanya kayak mengubah kayak misalnya pada orang yang dengan halusinasi atau melihat penampakan-penampakan gitu atau orang yang dengan waham. Waham itu artinya punya keyakinan yang meskipun salah tapi tetap dipertahankan banget dan apapun susah dikasih tahu gitu. Eh kita aja ngomong, kita kasih pengertian itu kadang-kadang memang nggak bisa gitu, memang sulit gitu. Nah, disitulah memang obat harus masuk gitu. Jadi kalau ini nggak bisa balik lagi nggak bisa intinya nggak bisa kita pukul rata ya. Memang ada gangguan jiwa yang akan bisa sembuh tanpa obat gitu. Tapi untuk gangguan jiwa tertentu memang ada yang kalau nggak diobati ya nggak sembuh gitu. Jadi jangan antipati juga dengan obat Obat. gitu ya, karena balik lagi salah satu faktor penting terjadinya gangguan jiwa itu adalah ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat-zat di dalam otak. Zat di dalam otak yang itu adalah faktor fisik, kaitannya sama faktor fisik, faktor biologis. Nah, faktor biologis itu namanya faktor badan ya, namanya faktor badan itu dikasih omongan itu nggak bisa berubah gitu. Sama kayak eh, sama kayak misalnya nih orang orang patah tulang gitu. Eh jadi perubahan neurotransmitter otak itu sama nih sama perubahan fisik sama orang yang sebelumnya nggak patah tulang jadi patah tulang gitu.
Kalau umpamanya orang patah tulang, kita kasih nasihat sembuh nggak patah Hmm, tulangnya? makin sakit kayaknya ya. Kok enggak gitu. Nah, kalau memang masalahnya ada di situ, ya jangan antipati dengan obat karena memang memang cara penanganannya ya itu gitu. Ada tertentu, tapi nggak semuanya tentu saja. Gitu. Ya, jadi memang tergantung case-nya apa ya dok ya, Tergantung tergantung kasusnya kasusnya apa. apa, tergantung sakit mentalnya apa gitu, dan itu akan disesuaikan sama kebutuhan Mm-mm. pasien. Dan pasti dokter juga nggak akan yang ini ya dok, kalau dia pasiennya memang nggak butuh obat juga pasti akan diarahkan untuk psikoterapi aja gitu Iya, ya. Tapi heeh. kalau menurut penilaian dokter ya ini dia mau nggak mau harus butuh untuk diperbaiki neurotransmitternya gitu-gitu ya. Ibaratnya yang tadi orang patah tulang kalau cuma diajak omong-omongan aja dia nggak nyambung nih tulangnya nih, perlu diobati dulu gitu baru bisa nanti melanjutkan yang tanpa pengobatan itu tadi. Benar. Nah, ini terkait sama pertanyaan kita selanjutnya ya kayaknya ini ya. Oke, ini udah ada nih pertanyaannya, kapan obat psikotropik dihentikan pada pasien yang berobat rutin dok? Nah Ah, ini. ah, ah. Ini terbalik lagi tergantung diagnosis, Mm-mm. perjalanan penyakitnya gimana. Kalau mamanya improvementnya ada orang yang misalnya masalahnya gangguan jiwanya itu terkait sama hal-hal yang sifatnya situasional gitu. Ya tentu saja yang seperti itu akan lebih cepat dihentikannya dibandingkan orang yang memang satu ada kerentanan biologisnya, masalah hidupnya itu kayak nggak selesai-selesai itu Mm-mm. memang akan perlu terapi yang lebih lama gitu. Kemudian eh, penanda obat itu bisa dihentikan adalah satu nggak ada gejala tentu saja. Terus yang kedua adalah apa cara penyelesaian masalahnya dalam kehidupan sehari-hari itu sudah lebih bagus gitu. Terus habis itu yaitu distress disability-nya udah minimal. Biasanya kita akan pertimbangkan untuk nggak langsung berhenti biasanya. Kenapa nggak langsung berhenti? Karena kerjanya obat ini adalah dia kalau karena kan dia untuk satu untuk membentuk efek, dia perlu waktu Mm-mm. untuk build up untuk mencapai dosis tertentu gitu. Untuk mencapai dosis tertentu baru dia bisa akan ngefek. Nah, kalau ini ujuk-ujuk di stop gitu, badannya itu akan sangat jadi langsung tidak stabil gitu. Nah, Hmm. badannya akan langsung tidak stabil dan bisa aja balik bergejala gitu. Jadi kalau umpamanya, oh ini sudah bagus nih kondisinya gitu, kan itu kondisi bagus karena dengan disupport obat. Mm-mm. Nah, jadi untuk membuat tubuhnya itu bisa beradaptasi, nanti kita turunin dulu pelan-pelan nih obatnya. Kalau diturunin, oh aman nih, turunin lagi. Terus habis itu, oh aman nih, turunin lagi. Badannya jadi nggak kaget gitu. Kalau umpamanya kita turun, terus habis itu kita lepas, oh beneran aman, ya udah kita akan hentikan gitu. Nah, tapi kalau misalnya turunin gitu, kok bergejala lagi gitu, dan apalagi kencang misalnya gejalanya gitu, ya kita biasanya nggak turunin gitu, Oke. tergantung situasinya. Tergantung situasinya dan mungkin yang perlu di-highlight juga Mm-mm. jangan coba-coba untuk menghentikan obat sendiri Ah, gitu ya dok ya. sebaiknya jangan Oke. jangan gitu kan. Kalau udah dapat obat dikonsumsi gitu, ya udah konsumsilah sesuai dengan anjuran Aja. atau anjuran dokter gitu. Mm-mm. Yang tiba-tiba ya udahlah pengen berhenti aja gitu ya. Kalau mau Mm-mm. berhenti pun ya ketemu dulu sama dokternya, Bener. sampaikan alasannya kenapa ingin berhenti gitu ya. Bener-bener itu sesuatu yang akan kita bisa diskusikan. Oke, ini ada lagi pertanyaan dok. Dari Ibu Rizka gitu, apakah ada hubungan kecanduan game dengan kesehatan mental atau mungkin bisa menjadi pencetus dok? Wah ini Wah, dok. ini yang kesehatan mental zaman now banget nih ya. Iya nih. Bisa jadi apa namanya kecanduan game bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ya. Bisa jadi pencetusnya bisa memperkuat masalah kesehatan mentalnya yang sudah ada itu juga bisa. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya nih gara-gara kecanduan game anak yang biasanya bisa bersosialisasi dengan baik, bisa sekolah dengan baik, jadi nggak mau sekolah. Jadi emosinya jadi meledak-ledak kayak gitu-gitu, itu berarti pencetus ya. Hmm. Kemudian bisa juga menjadi eh, apa sesuatu yang mempertahankan atau memperparah masalah kesehatan mentalnya. Jadi misalnya seseorang itu punya masalah mental yang namanya fobia sosial. Fobia sosial ini jadi dia takut kalau ketemu orang karena nggak suka dijudge, oh nanti aku dibilang gini, nanti aku dibilang gini. Akhirnya jadi nggak, akhirnya kan mau keluar ketemu orang aja susah ya. Tapi akhirnya karena nggak mau ketemu orang susah, mungkin akhirnya kayak jadi kompensasi ya. Kompensasinya ngegame gitu, ngegame dan karena ngegamenya itu semakin asik, semakin tenggelam di situ dan enak, akhirnya eh, apa namanya effortnya untuk melawan fobia sosialnya, untuk melawan apa ketakutannya terhadap ketemu orang itu
jadinya semakin nggak ada dan akhirnya kondisi fobia sosialnya tuh semakin nggak tertangani. Jadi bisa banget ini kecanduan game ini menjadi pencetus maupun menjadi sesuatu yang Memperberat. memperberat Dan bahkan masalah kecanduan kesehatan game itu mental. juga jadi satu Iya, diagnosis tersendiri ya dok ya. akhir-akhir ini juga Hmm. sedang dipertimbangkan apakah ini juga menjadi suatu diagnosis sendiri yang perlu terapi sendiri juga gitu di apa namanya dan nggak cuman apa ya istilahnya nggak cuman merupakan bagian dari diagnosis yang lainnya gitu Jadi memang zaman sekarang ya apa kecanduan tantangannya. game, game Mhm. online, judi online, semuanya itu Mhm, mhm, dalam term ini ya dok ya. mhm, Jadi memang bisa memperparah ataupun juga bisa mhm. menjadi pencetus gitu. Oke, ada lagi pertanyaan. Apakah orang dengan riwayat ini dari Pak Febri? Apakah orang dengan riwayat miras dan obat-obatan terlarang bisa disebut juga dengan gangguan kejiwaan? Oke, ya jadi balik lagi ya gejala disability. Kalau orang miras ada gejala berupa misalnya jadi marah-marah, apa emosinya nggak kontrol gitu. Terus habis itu kan ada perilaku yang namanya perilaku kompulsi yang kalau aku nggak dapat minuman ini aku marah gitu. Mm-mm. Harus banget. Itu kan berarti ada masalah toh, ada gejala toh. Terus dengan kayak gitu misalnya jadi nggak mau sekolah, jadi malas kerja atau Mm-mm. kerja jadi nggak konsen, akhirnya uh, masuk berhenti kayak gitu-gitu, itu kan berarti ada disability-nya. Mungkin dengan dia jadi emosinya seperti itu bisa menyebabkan juga ketidaknyamanan dirinya sendiri dan di orang lain. Ya kalau mamanya itu terpenuhi, ya itulah masuklah gangguan kejiwaan. Tapi Oke. kalau istilahnya riwayat aja, dan sekarang udah berhenti, nggak ada masalah, terus emosi terkontrol, Mm-mm. terus nggak cari-cari lagi, terus habis gitu nggak apa, ya kerja yang bener, sekolah yang bener, hubungan sama orang lain enak, terus makan tidur biasa, ya nggak apa-apa kalau riwayat aja gitu. Itu bukan gangguan jiwa. Tapi kalau masih berlangsung, ya gangguan jiwa berarti. Oke, berarti memang cara membedakannya dilihat dulu ya tiga Mm-mm. aspek yang tadi sudah dijelaskan Dokter Inke, ada gejalanya kah, Mm-mm. distress dan disability. Nah, mungkin sudah lama kita Mm-mm. ngobrol ya dok ya, Oh, udah lumayan ya. Udah banyak hampir nih, lebih ya udah ternyata ya nih ya. panas nih. Jadi memang Hampir 2 jam ya ternyata nih. iya bervariasi sekali yang kita bahas. Memang udah 2 jam ya betul ya, udah 2 jam, nggak kerasa. Padahal kita rencananya cuma 1 jam, Iya, rencananya ya. ternyata bonus 2 jam. Terkait kesehatan mental itu Ah, memang suatu hal yang kompleks ya. seru Kadang ya ya kayaknya. seru. Kadang orang juga nggak menyadari gitu sejauh mana sih Mm-mm. kita mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi Mm-mm. tadi sudah dikasih tipsnya oleh Dokter Inke yang cara paling sederhana adalah lihat 3 hal aspeknya, ada gejalanya, yang gejala bisa di emosinya kah, perilakunya gitu ya dok ya, proses berpikirnya, kemudian adakah stresnya, dan itu menjadi disability atau tidak, sudah mengganggu keberfungsian dia dalam sehari-hari atau tidak gitu. Selama 3 hal itu terpenuhi, itu sudah Ada. sudah pertanda gitu ya mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan kesehatan jiwa dan jangan pernah takut untuk mencari bantuan profesional ke psikiater ataupun psikolog gitu ya. Nah, jadi Oh, juga zaman apa iya, sih? sekalian kita bilang jangan khawatir kita eh, ditanggung berbagai jenis asuransi. Tenang aja. Dulu dulu mungkin salah satu faktornya yang Oh apa ya, nggak mencari mm, apa namanya remedi atau nggak mencari bantuan gitu ya. bantuan itu kan karena mahal nih nanti gitu. Ke psikolog mahal, ke psikiater mahal. Oh, jangan khawatir. Apalagi kita di klinik psikiatri ya, kita bagian dari rumah sakit Rumah gitu ya. sakit. Jangan khawatir kita ditanggung berbagai asuransi. Ya, bisa menggunakan berbagai jenis asuransi apapun gitu ya, bagian dari pemerintah atau non pemerintah, dan juga kita sangat welcome gitu untuk menyambut pasien-pasien dan bahkan kita sangat mengapresiasi keberanian pasien-pasien yang mau datang dan untuk mencari bantuan karena itu sebuah langkah pengobatan gitu ya dok ya. Oke, mungkin yang bisa saya simpulkan sedikit, jadi bukan berarti zaman now itu banyak orang stres atau orang gila, tapi memang karena perkembangan zaman, perkembangan eh, informasi dan lain-lain yang memang akhirnya membuka mata kita bahwa kondisi kesehatan mental itu begitu penting dan juga faktor stresor zaman sekarang itu yang juga membuat manusia mungkin lebih mengalami distress atau tekanan gitu ya. Nah, tapi namanya penyakit pasti juga akan selalu ada obatnya gitu ya. Namanya gangguan, masuk dengan gangguan kesehatan mental. Jadi buat sobat sehat semuanya,
jika memang mengalami hal-hal ketidaknyamanan yang terkait dengan kondisi psikologis, kondisi kesehatan mental, segeralah untuk mencari bantuan dan ayo kita sama-sama menjaga kondisi kesehatan mental kita dengan melakukan deteksi dini dan menjaga kesehatan mental kita agar kita memiliki hidup yang lebih bahagia dan sejahtera. Oke, mungkin itu tadi ngobrol kita hari ini, Dok. Terima kasih banyak atas Sama-sama, Kak. informasinya, gitu ya. Kami mohon maaf apabila selama proses Jenya Pots ini, selama ngobrol ada salah satu terkata, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya nambah dikit. Oh iya boleh, Dok. Silakan. Mungkin kalau sekalian kita promosi Rumah Sakit Dr. Subandi nih ya. Oh boleh. Kalau Iya, saya umpamanya tunggu, Mbak. mungkin tadi bingung, aku kok kayaknya nggak yakin ya, aku mau ke psikolog dulu apa ke psikiater dulu. Datang aja ke kita gitu. Kita Ya. satu pintu gitu. Pokoknya datang dulu aja. Oh. Kita tambahin juga udah mau closing ditambah. Selain juga tadi kan kayaknya individual gitu ya, Dok ya. Oh. Tapi di kita juga bisa loh untuk menerima misalnya merit Keluarga. counseling atau konseling keluarga ataupun konseling berpasangan itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau bingung aku mau ke psikiater atau ke psikolog dulu, langsung aja datang ke admisi daftar Bener. karena ada dua pilihan gitu Iya. ya, dan akan diarahkan gitu. Oke. Dan ruangan kita cuma beda berapa meter gitu, jadi nggak bakal jauh-jauh, nggak effort banget gitu. Iya. Aku mau pindah-pindah dari psikiater ke psikolog. Hanya 5 langkah lah gitu ya. Oke, mungkin itu sebagai promosi ya. Boleh ya kan Boleh. promosi gitu bahwa kita sedang membuka layanan baru, bahwa saat ini terapi kita sudah terintegrasi. Benar. Itu tidak hanya farmakoterapi tapi juga ada psikoterapi yang dilaksanakan oleh psikiater dan psikolog klinis. Gitu. Mungkin Bapak Ibu yang di puskesmas atau apa yang merasa bahwa mungkin pasien-pasiennya perlu untuk dirujuk ke Subandi gitu ya untuk mendapatkan penanganan seperti itu sangat memungkinkan. sangat memungkinkan. Oke, sudah ada lagi, Dok? Kayaknya udah Oke, cukup ya. Oke, terima kasih sahabat sehat Cinepot semuanya. Terima kasih telah memperhatikan dan atensi dalam kegiatan ini selama 2 jam penuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.